Apakah Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya, memang. Kenyataannya seperti itu. Dibilang TNI tidak netral. Tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Yang ingin Anda bantah adalah bahwa penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan simpatisan pada capres tertentu. Rosi, Sabtu 6 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Setelah evakuasi pemindahan seluruh gerbong kereta yang terlibat tabrakan di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, perjalanan kereta mulai berangsur normal. KNKT masih menginvestigasi penyebab tabrakan dua kereta yang menewaskan 4 orang itu. Sempat diwarnai drama penangkapan yang terjadi di tengah jalan raya. Polisi belakangan melepaskan pedangdut Saipul Jamil karena negatif narkoba, sementara asistennya ditangkap karena terbukti menggunakan narkoba. Usai makan malam bareng Menhan yang juga Capres Prabowo Subianto, pagi tadi Jokowi sarapan berdua dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Dua pertemuan itu berlangsung tak lama setelah kubu TKN mengeluarkan klaim dukungan Jokowi untuk Prabowo di Pilpres. Selamat petang saudara, saya Audrey Chandra dan Tifal Solesa hadir menemani Anda untuk membawakan berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama akan dibawakan Tifal, silahkan. Ya Audrey, salam jumpa. Saudara, kami mulai dengan ragam peristiwa. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat Sabtu siang. Akibat peristiwa ini 60 petak kontrakan terbakar. Kobaran api terus melalap satu RT di permukiman padat penduduk Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu siang. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar kebakaran tidak meluas. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat sempat kesulitan menuju lokasi kebakaran yang berada di gang sempit. Akibat peristiwa ini, 5 rumah dan 60 pintu petak kontrakan ludes terbakar. Sejumlah barang milik warga banyak yang tidak terselamatkan. Dugaan sementara, penyebab kebakaran dari korsleting listrik di lantai 2 sebuah kontrakan. Peristiwa akhirnya bisa dipadamkan dengan mengerahkan 100 personel petugas damkar. Dalam peristiwa ini, seorang petugas damkar mengalami insiden terjatuh dan harus dilarikan tim medis. Kebakaran juga terjadi di sebuah rumah warga di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten pagi tadi. Besarnya kobaran api sempat membuat warga di lokasi kejadian panik. Banyaknya tumpukan alat rumah tangga di dalam rumah berbahan kayu membuat api mudah membesar hingga nyaris merembet ke rumah dan warung milik warga di sebelahnya. Petugas damkar mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Cilegon.
Api berhasil dipadamkan setelah hampir 1 jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Tabrakan mah, kereta mah. Korban yang satu korban yang dalam posisi tertutup ini, kemudian satu korban lagi yang sedang aktif. Ini bisa. Saudara, pramugara kereta Turangga Ardiansyah yang menjadi salah satu korban tewas dalam peristiwa tabrakan antara kereta Turangga dan kereta komuter Bandung Raya di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Usai disemayamkan di rumah duka Kampung Balekambang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, jenazah Ardiansyah, pramugara kereta Turangga, dimakamkan di TPU dekat tempat tinggalnya pada Sabtu siang. Prosesi pemakaman diwarnai isak tangis keluarga, saudara, dan kerabat yang hadir. Menurut kakak ipar, Ardi biasanya memberitahu jam kedatangan kereta, namun kemarin tidak menginformasikan dan hanya menyatakan akan pulang secepatnya. Ardiansyah menjadi satu dari 4 korban tewas dalam peristiwa tabrakan kereta Turangga dan komuter lain Bandung Raya pada Jumat kemarin. Ratusan keluarga kerabat mengantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ada informasi katanya sebelum kejadian sempat komunikasi melalui WhatsApp ke istri. Iya, sempat video call dulu, terus nge-WA. Biasanya kalau di WA itu, pulang jam berapa? Biasanya jam 7, jam 8. Nah, kemarin itu nggak jawab waktu, tapi dia balas, pulang jam berapa? Secepatnya, Bun. Dia bilang gitu aja gitu. Sampai itu, oh mungkin ini ya emang kira-kira dari almarhum kayak gitu. Di sisi lain, saudara, pemindahan seluruh gerbong yang terlibat tabrakan dari lintasan kilometer 181+700 di Kecamatan Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah dipindahkan dari lintasan seluruhnya. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 fokus melakukan perbaikan lintasan dengan memperbaiki bantalan beton, geometri, dan penambat rel kereta. Perlintasan kereta stasiun Cicalengka dan stasiun Haur Pugur akibat insiden tabrakan di lintasan kilometer 181+700 Kecamatan Cikuya, Cicalengka selesai diperbaiki. Tampak layar kaca, saudara, setelah dilakukan pengecekan perlintasan, 5 kereta jarak jauh diantaranya kereta Lodaya relasi Bandung-Solo Balapan dapat melintas. Namun, kecepatan kereta dibatasi 20 km per jam atau dengan kecepatan rendah. Perjalanan kereta dapat kembali dilangsungkan atau beroperasi dengan normal sejak Sabtu pagi tadi. Sebelumnya, dampak dari kecelakaan kereta, PT KAI Daop 2 Kota Bandung memberlakukan sistem memutar bagi kereta jarak jauh yang berangkat dari stasiun Daop 2 dengan jarak tempuh lebih lama sekitar 3 hingga 4 jam. Yang saya perhatikan itu yang masih tidur itu yang tiba-tiba terlempar dari kursinya, tapi masih di gerbong itu. Tiba-tiba secepat kilat langsung terdengar benturan yang sangat keras. Kecelakaan maut antara kereta api Turangga dan komuter Bandung Raya di jalur petak stasiun Haur Pugur, Cicalengka menelan 4 korban jiwa.
Duka dirasakan keluarga masinis muda komuter lain Bandung Raya Julian Dwi Setiono. Julian Dwi Setiono memulai karir menjadi masinis sejak tahun 2014. Melalui Instagramnya @juliands, korban beberapa kali membagikan foto menggunakan seragam masinis kebanggaannya. Jenazah Julian Dwi Setiono dimakamkan di TPU Legok, Astana. Di mata sahabat, Julian selalu dikenal baik dan sosok yang ceria. Kalau punya sosoknya baik dari dulu, nggak pernah neko-neko, bercandanya orangnya riang gitu, nggak pernah murung, selalu kalau ada masalah sering ya dia nggak pernah cerita kemana-mana, selalu dipendam gitu. Kalau di lingkungan kita baik sih orangnya. Sebelum kecelakaan terjadi, salah satu penumpang selamat merasakan ada hal yang tak biasanya dari perjalanan kereta. Biasanya kereta api Turangga didahulukan masuk ke stasiun. Namun saat itu komuter lain yang ia naiki justru masuk stasiun terlebih dahulu hingga tertabrak kereta Turangga. Cicalengka belum deh, kereta Surabaya belum lewat. Saya bilang gitu, enggak ya, udah suruh jalan, keretanya juga udah jalan. Tahu-tahu pas begitu merayap, nunggu sinyal Cicalengka ngebuka, udah datang Turangga. Jadi posisinya itu mau masuk Cicalengka, Pak? Iya, kan itu nunggu sinyal kan belum mengizinkan kereta yang saya tumpangi masuk ke Cicalengka. Oh, tapi keburu. Jadi merayap. 4 orang pegawai kereta api tewas dalam peristiwa kecelakaan ini. Mereka adalah masinis kereta Bandung Raya Julian Dwi Setiono, asisten masinis kereta Bandung Raya Ponisan, pramugara KA Turangga Adrian, dan seorang pegawai bernama Enjang Yudif. Kereta api Turangga dan komuter Bandung Raya bertabrakan di satu jalur yang sama dari 2 arah berbeda. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk menyelidiki penyebab tabrakan 2 kereta di Cicalengka. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal uji coba perlintasan kereta di Cicalengka pasca tabrakan, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas langsung dari Kabupaten Bandung. Oke, bahwa kereta sudah mulai melintas di sana, tapi untuk kecepatan kereta yang melintas ini, apakah masih tetap dibatasi, Vida? Betul, Tifal. Untuk kecepatan kereta yang melintas di lintasan yang terdampak dari laka kereta yang terjadi pada Jumat pagi lalu ini masih dibatasi. Kalau di pagi hari tadi ini dibatasi di kecepatan 5 km per jam pada saat masa uji coba, begitu Tifal dan juga saudara. Maka dari siang ke sore hari tadi ini lebih meningkat kecepatannya, diperbolehkan untuk lebih cepat, yakni di kecepatan 20 km per jam, Tifal. Dan lintasan terdampak di kilometer 181.700 ini memang sudah kembali bisa dilintasi oleh kereta-kereta jarak jauh dari keberangkatan stasiun Daup 2 Kota Bandung. Dan untuk kereta jarak dekat atau komuter lain Bandung Raya ini juga sudah bisa melintas dari kedua arah, Tifal, yakni dari arah Padalarang dan juga dari arah Cicalengka. Dan ini sudah berlaku sejak pagi hari tadi, tepatnya pada Sabtu pukul 8 pagi. Memang dari PT Kereta Api Daup 2 Kota Bandung ini memastikan paling tidak ada 2 keberangkatan dari stasiun Kiara Condong, yakni kereta api Pasundan dan juga kereta api tambahan Kiara Condong Gubeng, dan 3 kereta api keberangkatan dari stasiun Bandung, yakni kereta api Argo Wilis, kereta api Lodaya, lalu juga kereta api Batu Raden ini sudah dapat melintas dengan pola operasional yang normal. Karena memang Tifal sebelumnya dampak dari laka kereta Turangga dan juga komuter lain Bandung Raya yang terjadi di kilometer 181.700 di Cicalengka Kabupaten Bandung ini membuat kereta-kereta dari arah
stasiun Daop 2 dan juga menuju ke stasiun Daop 2 ini harus diberlakukan operasional memutar. Artinya kereta-kereta yang biasanya kemudian ini menempuh jalur selatan harus diubah menjadi melalui jalur lintasan utara. Dan dengan diberlakukannya operasional memutar ini, kereta-kereta tersebut ini lebih lambat waktu keberangkatannya atau kedatangannya 3 sampai 4 jam. Dan untuk kecepatan tadi Tifal masih dibatasi 20 km per jam, namun hingga petang hari ini atau sore hari ini petugas di sini terus memperbaiki lintasan yang terdampak untuk memastikan secara berkala ini nanti kereta bisa melaju dengan kecepatan normal, Tifal. Soal penyebab kecelakaan juga menarik untuk dicermati. Apakah sudah ada titik terang terkait hal ini? Hari ini tepatnya siang hari tadi Tifal, pihak KNKT dan juga PT KAI ini baru saja melakukan rapat koordinasi dan ini menandakan dimulainya proses investigasi. Kenapa baru dimulai hari ini, Tifal dan juga saudara? Karena memang kalau kemarin ini fokus dari PT KAI ini adalah untuk kemudian mengevakuasi baik itu badan kereta dan juga korban dari laka yang terjadi pada Jumat pagi lalu. Dan selain itu yang menjadi fokus PT Kereta Api selain dari evakuasi adalah memastikan bahwa lintasan atau operasional di PT Kereta Api ini dapat kembali berjalan dengan normal. Untuk itu di siang hari tadi yang kami dapatkan keterangan dari pihak KNKT yang sudah dilakukan atau dimulainya proses investigasi ini adalah dengan kemudian melakukan penyelidikan atau wawancara dengan sejumlah petugas dari PT Kereta Api dan juga selain itu pihak KNKT ini juga sudah mengumpulkan beberapa data baik itu data dari stasiun Haur Pugur maupun dari stasiun Cicalengka. Dan selain data dari kedua stasiun tersebut, data-data yang juga digather atau dikumpulkan oleh KNKT ini adalah data dari lokomotif-lokomotif yang terlibat kecelakaan. Atau ini bisa disebut adalah black box-nya kereta atau secara teknis ini disebutnya adalah data logger dari kereta tersebut. Lebih lengkapnya atau lebih jelasnya secara teknis, Tifal dan juga saudara, berikut keterangan dari pihak KNKT terkait investigasi penyebab laka untuk Anda. Tidak selamanya 1 tahun, tapi kalau masalahnya kompleks, ada yang kompleks ya kita kadang-kadang ada perlu penelitian di laboratorium bisa sampai 1 tahun. Tapi kita usahakan 3-4 bulan bisa kita selesaikan. Kalau melihat kasusnya ini kompleks nggak? Tergantung data black box-nya nanti Mbak. Kalau kita bisa dapat semua ya jadi nggak kompleks. Hari ini akan dibuka black box-nya? Di-download Pak. Di-download? Iya, di-download terus nanti kita minta penjelasan dari KAI ataupun dari LAN kode-kode yang ada di dalamnya, kan kodenya mereka yang bikin. Jadi untuk data, baik itu data dari stasiun Haur Pugur dan juga stasiun Cicalengka ataupun data-data black box-nya kereta api yang terlibat laka ini, Tifal dan juga saudara, nanti ini akan dilalui proses analisa atau proses interpretasi oleh KNKT yang juga melibatkan pihak PT Kereta Api Indonesia. Dan tadi kalau semisal memang kondisi dari data-data tersebut atau proses interpretasi ini bisa berjalan dengan lancar, maka diperkirakan hasil dari kesimpulan apa kemudian penyebab dari terjadinya laka yang kemudian menyebabkan 4 orang tewas kemarin ini bisa didapat 3 hingga 4 bulan ke depan, Tifal. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas melaporkan. Terima kasih. Laporan lainnya hadir usai jeda. 2 diantaranya, video viral memperlihatkan sejumlah anggota TNI terlibat bentrok dengan pemotor pengiring jenazah di depan Makodam 13 Merdeka, Manado, Sulawesi Utara. Pada topik lainnya, sempat ditangkap dan dinyatakan negatif narkoba, polisi akhirnya mengembalikan pedangdut Saipul Jamil kepada keluarganya. Laporan lengkap dari Kompas Petang sebentar lagi.
Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Inka Fitria di Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Mojokerto. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga menjadi desa wisata brilian yang menarik banyak wisatawan. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, mengembangkan potensi desa, menggerakkan ekonomi masyarakat. Sabtu 6 Januari pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh... Apakah Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya, memang. Kenyataannya seperti itu. Dibilang TNI tidak netral. Tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Yang ingin Anda bantah adalah bahwa penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan simpatisan pada capres tertentu. Rosi, Sabtu 6 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Bertemu kembali, saudara. Video viral memperlihatkan ricuh massa di depan Makodam 13 Merdeka Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah anggota TNI terlibat bentrok dengan pemotor pengiring jenazah. Itu cewek. Dalam video amatir tampak sejumlah anggota TNI memukuli dan menendang pemotor yang merupakan rombongan pengiring jenazah. Peristiwa berlangsung Jumat sore di Jalan Teling Atas, tepat di depan Makodam Merdeka, Kota Manado. Kericuhan diduga dipicu tindakan para pemotor yang menggeber motor hingga membuat suara bising saat melewati lokasi. Keributan tetap terjadi meski sudah ada Babinsa dan Babin Kamtipmas yang mengiringi rombongan pengantar jenazah. Usai ricu pemotor pengiring jenazah dengan anggota TNI, Kapendam 13 Merdeka Kolonel Kavaleri Mujahidin menjelaskan pemicu bentrok di depan Makodam. Mujahidin menyebut keributan dipicu aksi pemotor menggeber knalpot brong sehingga memancing emosi warga. Meski sudah didampingi Babinsa dan Babin Kamtipmas sebagai rombongan tetap menggeber motor dan membuat gaduh. Keributan kemudian melibatkan anggota TNI yang hendak melerai karena pemotor tetap melakukan provokasi. Hal inilah yang memicu warga masyarakat di kanan kiri jalan emosi ataupun terpancing emosi sehingga mereka turun ke jalan menghentikan rombongan ataupun konvoi tersebut. Sempat terjadi tarik menarik sepeda motor dan juga keributan di situ. Melihat hal tersebut, anggota TNI di Kodam 13 Merdeka yang berada di dalam markas secara spontan keluar dengan tujuan utama untuk melerai. Tetapi pada saat akan diberikan kesempatan untuk kembali berjalan, secara sengaja rombongan pengiring ini kembali memprovokasi dengan menggeber-geberkan lagi sepeda motornya. Kuat dugaan bahwa rombongan pengiring ini sebagian mengkonsumsi minuman keras. Topik lainnya, pada Sabtu siang polisi mengembalikan pedangdut Saipul Jamil ke pihak keluarga setelah dinyatakan negatif narkoba usai melakukan tes urin.
Di sisi lain, pengemudi yang juga asisten pribadi Saipul Jamil, Stephen, ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil tes urin positif menggunakan narkoba. Polisi juga menetapkan R alias DD sebagai tersangka yang diduga menjual narkoba jenis sabu ke Stephen. Dalam jumpa pers, Kapolres Metro Jakarta Barat bilang tidak menyangka yang duduk di sebelah Stephen saat penangkapan adalah pedangdut Saipul Jamil. Terkait penangkapan Saipul yang rusuh pun, polisi bilang itu bukan penyidik yang melakukan. Polisi mendalami orang yang membuat rusuh saat itu. SJ, karena memang hasilnya yang bersangkutan negatif narkoba, nanti kita akan kembalikan yang bersangkutan kepada pihak keluarganya. Saudara SJ ini dari awal berada di mobil tersebut. Jadi berdasarkan pengakuannya, ketika yang bersangkutan melaksanakan ibadah sholat zuhur di salah satu masjid di wilayah Kedaung Kaliangke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ, yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini, dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika Pedangdut Saipul Jamil lega sudah dilepaskan polisi karena negatif narkoba. Saipul tegas mengatakan tidak pernah menggunakan narkoba. Saipul mendukung upaya polisi dalam memberantas narkoba, termasuk memproses hukum asistennya Stephen yang terbukti positif sabu. Kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, seapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Iya, baik. Semua baik-baik. Pedangdut Saipul Jamil tiba-tiba ditangkap di pinggir jalan jalur Transjakarta Grogol, Jakarta Barat, Jumat sore. Penangkapan diduga terkait kasus narkoba. Awalnya, Saipul menolak keluar dari mobil karena mengira dirinya sedang dirampok bersama asisten pribadinya yang juga sedang mengendarai mobil Saipul Jamil. Saipul tidak bisa berkutik dan dibawa ke Polda Metro Jaya menjalani serangkaian tes pemeriksaan rambut dan urin. Hasilnya dinyatakan negatif zat narkoba. Setelah dari Polda, Saipul pun dibawa ke Polsek Tambora. Pemindahan sempat diprotes rekan dan keluarga yang tak diizinkan melakukan pendampingan. Mau dibawa kemana, Mbak? Masa kita satu pun nggak boleh ikut sih? Ibu emang mau dibawa kemana, Mbak? Udah negatif gitu loh maksudnya. Ini dibawa periksa lagi, apanya yang mau diperiksa, kan udah hasilnya negatif. Siapa yang bawa, Kak? Nah itu tadi kan dibawa kemana tuh kata ibu? Nah, berarti suruh diasesmen ulang ya? Periksa, Nah, berarti diperiksa lagi urin. Kan tadi udah negatif. Mau diperiksa di mana, Kak? Ya mana aku tahu itu dibawa ke sana. Pengacaranya nggak boleh ikut, gimana ceritanya? Saat jumpa pers siang ini di Polsek Tambora, Saipul Jamil bercerita bagaimana dirinya merasa kaget saat penangkapan berlangsung hingga dirinya berteriak minta tolong. Yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu urusannya apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Saya pikir begal. Makanya saya teriak-teriak, begal, tolong, ini Saipul Jamil. Sampai
sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar-benar dalam keadaan lagi lagi minta tolong gitu. Setelah dinyatakan negatif tidak menggunakan narkoba, pedangdut Saipul Jamil dikembalikan ke keluarga. Sementara asisten pribadinya ditahan karena positif menggunakan narkoba jenis sabu. Terkait rusuh saat penangkapan berlangsung, polisi bilang tindakan tersebut bukan dari polisi, sebab saat itu ada beberapa warga yang ikut mengejar Saipul Jamil. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Ayo baik-baik ya Pak ya. Masih terkait kasus narkoba, saudara, polisi menangkap bandar pemasok sabu terhadap aktor Ibra Azhari. Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap 2 pria yang merupakan bandar pemasok sabu. Polisi menyita sabu dan ganja. Usai ditangkap, keduanya langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Betul. Berhasil mengamankan 2 orang atas nama ADR dan RZ. ADR dan RZ ini adalah sebagai pemasok narkoba untuk saudara IA, yaitu public figure. Aktor Ibra Azhari ditangkap di sebuah apartemen kawasan Tangerang Selatan, Banten. Saat ditangkap, Ibra berada dalam kamar bersama aktris berinisial NN. Ini menjadi ke-6 kalinya Ibra terjerat hukum dalam kasus yang sama. Di tengah menghangatnya suhu politik jelang pemilu, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dibalut makan malam di salah satu restoran. Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber sesaat lagi. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Di mana letak matahari? Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden. Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara Anda Kembali bersama kami, saudara. Setelah makan malam bersama Prabowo Subianto tadi malam, pagi ini Presiden Joko Widodo sarapan bersama Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Jokowi dan Erlangga sarapan dan olahraga bersama di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Erlangga mengaku pada pertemuan empat mata dalam suasana santai itu, dirinya bersama Presiden membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Pilpres 2024. Tapi soal apa hal rinci tentang Pilpres yang dibahas, Erlangga bilang rahasia. Tadi pagi jalan dan
makan pagi. Tapi sempat ngomong empat mata sih sama Pak Jokowi Pak, katanya di foto. Ya, Apa Pak? ya tentu banyak hal yang bisa dibahas dengan beliau, termasuk juga program-program keberlanjutan dan juga target-target ekonomi di 2024. Kalau Pilpres Ada ya Pak? apa? Ada tuh. Kalau pembicaraan ya ada. Tapi apa yang dibicarakan rahasia. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo Jumat malam. Pertemuan Prabowo dan Jokowi sambil makan malam bersama di sebuah restoran daerah Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan keduanya selama kurang lebih 1 jam berlangsung di tengah mencuatnya sinyal dukungan Jokowi untuk Prabowo di Pilpres 2024. Melalui pesan singkat kemarin malam, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan Bapak Prabowo Subianto. Sementara calon wakil presiden, sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai pertemuan Presiden Jokowi dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan Jokowi. Ganjar mengaku tidak masalah dengan pilihan Jokowi, namun mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau buat saya biasa saja. Pak, tidak masalah Pak Jokowi berpihak ke 02 pada... Buat saya tidak masalah, itu sebuah pilihan kok. Kurang dari 24 jam, Presiden Jokowi melakukan 2 pertemuan 4 mata dengan petinggi Koalisi Indonesia Maju. Malam tadi, Presiden Jokowi makan bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Berlanjut, pagi tadi, Jokowi sarapan dan olahraga bersama Erlangga Hartarto, bahas Pilpres. Kedua pertemuan ini terjadi tepat setelah Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi angkat bicara soal klaim TKN Prabowo Gibran yang menyebut Jokowi mendukung paslon nomor urut 2 di Pilpres. Erlangga dan Budi Ari kompak menyebut arah dukungan Jokowi sudah jelas, namun enggan menjelaskan dan menerjemahkan maknanya. Pak dukungan Prabowo bilang kalau Pak Jokowi sekarang udah mendukung Prabowo Gibran, Pak bentar itu Pak. Terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Ya, kan sudah jelas. Apa ya tuh Pak? Jelas mendukung ya Pak? Gimana Pak jelasnya Pak? Pak jelasnya itu maksudnya gimana Pak? Jelas kan nggak harus diterjemahkan. Sesuatu yang sudah jelas tidak perlu diperjelas. Artinya bagaimana Pak? Ya sudah jelas kan. Ngapain lagi diperjelas sama saya? Berarti pemerintah tidak netral dong? Enggak lah, tetap aja kan kita tidak menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Ya, kita tetap proporsional. Kalau hitungan netral Pak. Sementara Ketua Badan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menilai pertemuan 4 mata Jokowi Prabowo seakan mengonfirmasi dukungan Jokowi ke Prabowo. Ya, kalau banyak pihak mempertanyakan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo malam ini, saya kira wajar-wajar saja. Karena pertemuan malam ini seakan-akan mengkonfirmasi pernyataan Menkominfo kemarin bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Soal pertemuan Jokowi Prabowo dan Jokowi Erlangga, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bilang pertemuan Presiden dan menterinya biasa. Tetapi menurut Imin, Jokowi harus diingatkan agar tetap netral. Iya, sekarang kan menteri sama presiden kan biasa aja. Ya kalau kita sih, kita harus jaga nama beliau. Kita harus ingatkan terus-menerus supaya jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan. Pertemuan politik jelang Pilpres jadi batu uji janji Presiden Jokowi untuk tetap netral di pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah klaim kubu TKN Prabowo Gibran soal arah dukungan Presiden Jokowi, tadi malam Presiden Joko Widodo terlihat makan bareng
bersama Menhan yang juga calon Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya dengan Prabowo, pagi tadi Jokowi juga membagikan momen sarapan berdua dengan Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Apa yang ingin disampaikan Jokowi lewat dua momen ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Sekjen Partai Golkar Aceh Hasan Sadzili, lalu politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah mau bergabung bersama kami. Mas Adi, saya ke Anda dulu. Bicara dua pertemuan yang berlangsung tadi malam dan pagi tadi, apa makna yang Anda tangkap? Yap, saya kira ada dua hal. Pertama, ini sebagai penegas bahwa Pak Jokowi itu sudah memutuskan dukungan Pilpresnya di 2024, the one and only, hanya kepada Prabowo Subianto, bukan kepada yang lainnya. Belakangan ini kan mulai santer, misalnya Pak Jokowi itu kembali diidentifikasi adalah sosok yang kemudian dekat dengan Pak Ganjar Pranowo yang dinilai punya kesamaan seperti belusukan dan seterusnya. Jadi ketika ada makan malam antara Jokowi dan Pak Prabowo, pesan politiknya sederhana. Jangan lagi kait-kaitkan Jokowi dengan yang lain. Cukup Jokowi itu kaitkan dengan Prabowo Subianto, bukan yang lain. Saya kira itu pesan tegasnya, Mas. Nah, yang menarik tentu pertemuan Prabowo dan Jokowi plus Pak Erlangga Hartarto, sepertinya memang ini ada kaitan dengan rencana Jokowi yang akan pergi dan kemudian kunjungan ke luar negeri, konon tanggal 10 Januari. Sepertinya ketika Jokowi ini pergi ke luar negeri, urusan politik tentang Pilpres, urusan konsolidasi partai-partai dan pemenangan di 2024, khususnya untuk kubu nomor 2, sepertinya memang cukup dipercayakan kepada Pak Erlangga dan Prabowo Subianto ya. Dalam konteks itulah kemudian pertemuan ini kan terkesan sangat maraton dilakukan. Tadi malam misalnya dengan Prabowo, kemudian esok harinya dengan Pak Erlangga Hartarto. Saya kira dua variabel ini yang paling mungkin bisa ditangkap oleh publik ya, bahwa ya Pak Jokowi tentu saja ketika melakukan kunjungan ke luar negeri tentu ingin memastikan pertempuran, pertandingan politik masih tentang keinginan untuk memenangkan Prabowo Gibran pastinya harus on the track, bukan yang lain. Saya kira itu yang bisa dibaca oleh publik ya secara umum, Pak Stifal. Jadi menegaskan pernyataan dari Pak Erlangga dan Bung Budi Aris Setiadi bahwa sudah jelas, nggak perlu diperjelas lagi, dan itu maksudnya? Ya, sebenarnya ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, sejak saat itu sebenarnya Pak Jokowi dengan PDIP sudah talak 3. Tak ada lagi yang bisa diharapkan bahwa hubungan antara kedua orang ini gitu ya tidak bisa diselamatkan dalam konteks kembali kepada PDIP. Kalaupun toh tadi malam misalnya bertemu dengan Prabowo Subianto, ini kan sebenarnya lebih pada penebalan ulang bahwa Pak Jokowi itu ya tak lain dan tak bukan dukungan politiknya hanya kepada Prabowo, bukan kepada yang lain. Bahkan kalau kita mendengar statementnya dari Ganjar, itu jelas bahwa pertemuan Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah sebagai bentuk keberpihakan. Itu justru lebih bagus, kata Pak Ganjar, biar tidak ada wilayah abu-abu yang kembali ditafsirkan oleh PDIP. Tapi overall bagi saya semua orang sudah tahu, Tifal, semua publik sudah tahu bahwa Jokowi itu pastinya hanya mendukung Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo apalagi Anies Baswedan. Ini yang saya kira memang tak ada perdebatan lagi tentang kemana arah politik Jokowi di 2024. Kang Aceh, tadi pagi kan pertemuan dengan antara Pak Erlangga dengan Presiden Jokowi, salah satunya ngomongin soal Pilpres. Spill dong, ngobrolin apa untuk Pilpresnya? Iya, tentu kalau pembicaraan secara spesifik soal Pilpres ada rahasia dong, ya kan? Sebagai insan politik, ya, dua-duanya tentu Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang juga tergabung di dalam koalisi Indonesia Maju, dan Pak Jokowi bagaimanapun kan Pak Jokowi merupakan presiden yang saya kira ya beliau tentu ingin mengetahui tentang perkembangan dari Pilpres, tentu ya pasti akan ada pembicaraan dong. Tapi soal detailnya saya kira ya hanya kedua orang itu yang tahu begitu. Tapi soal arah dukungan itu sudah pasti ya, bahwa Jokowi akan mendukung pasangan nomor 2? Ya begini, kita harus lihat secara kasat mata bahwa pasangan capres yang jelas-jelas
ingin melanjutkan terhadap berbagai kebijakan Presiden Jokowi ini, kan semua sudah sangat tahu. Kampanye sudah hampir dilaksanakan 1 bulan lebih, dan secara tegas bahwa hanya pasangan Prabowo Gibran lah yang secara eksplisit menyatakan akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi gitu ya. Jadi artinya secara politik apa yang telah dilakukan oleh kami tentu ingin menegaskan bahwa memang pasangan kami ingin melanjutkan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi dan akan disempurnakan oleh pasangan Prabowo Gibran. Nah, dari sini saja saya kira sudah jelas ya bahwa konteksnya harus dilihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi akan kami lanjutkan di dalam koalisi Indonesia Maju ini gitu. Saya ke Bung Andre, kalau begitu melihat tondo-tondo yang seperti ini, Bung Andre, berarti posisi Pak Jokowi di PDI Perjuangan gimana kalau gitu? Saya kira tidak perlu ditafsir-tafsirkan lagi deh. Sudah jelas arah kemana dulu tuh. Karena kalau kalau saya sih juga tidak terlalu memikirkan juga gitu. Ya sekarang kita fokus saja ke bagaimana memenangkan pemilihan presiden ini. Karena toh waktunya juga tinggal setahun lagi kok. Alasan nggak dipikirkan tuh kenapa tuh, Bung Andre? Kenapa? Alasan kenapa tidak mau dipikirkan lagi kenapa? Karena kita ingin fokus pada memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Itu jauh lebih penting daripada memikirkan yang simbolik-simbolik yang berubah-ubah terus seperti itu. Dan ya saya kira nggak terlalu menjadi hal yang perlu menjadi pertimbangan pemikiran kami juga gitu. Karena toh kita punya fokus masing-masing di dalam Pilpres ini. Tapi kalau untuk di internal sendiri melihat adanya 2 pertemuan ini berlangsung jarak waktunya berdekatan, reaksinya gimana, Bung Andre? Ya, saya kira tadi gitu, tidak perlu ditafsirkan dan tidak perlu menjadi pemikiran gitu. Karena toh itu ya Presiden mau bertemu dengan menteri-menterinya dan kami bekerja di dalam konteks pemenangan Pilpres dan waktu tinggal sebulan lagi dan kita lebih baik fokus untuk memenangkan Ganjar Mahfud daripada memikirkan yang seperti itu. Jadi pertanyaan yang kemudian juga muncul adalah bagaimana hubungan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan sendiri. Karena yang terakhir kami pahami, Bung Andre, PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan juga kalaupun Presiden Joko Widodo ini tidak akan hadir dalam peringatan ulang tahun partai nanti karena bertugas ke luar negeri. Jadi gimana tuh hubungannya? Tapi jawabnya nanti, Bung Andre. Tahan dulu, Bapak-Bapak sekalian juga tetap bersama kami. Saudara tetap di Kompas Petang. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda, live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak.
Assure, dipercaya lebih dari 25 tahun. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Satu informasi dulu sebelum kami lanjutkan dialog, Saudara. PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam peringatan ulang tahun PDI Perjuangan karena bertugas ke luar negeri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan peringatan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan tahun ini akan diadakan di tingkat RT dan RW. Partai tidak mempermasalahkan bila Presiden Jokowi tidak hadir karena pada HUT partai pada 10 Januari mendatang Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Filipina. Dan karena peringatan ini diadakan di basis rakyat di tingkat RT dan RW, maka kegiatan akan melibatkan rakyat sebagai jati diri PDI Perjuangan, sehingga di RT dan RW. Kami sudah mendapat informasi juga bahwa Pak Presiden Jokowi akan melaksanakan tugas negara dengan ke luar negeri di Filipina. Tapi watak kegiatan kali ini adalah turun ke bawah, menyatu dengan rakyat itu sendiri. Melanjutkan pertanyaan saya di sesi sebelumnya nih Bung Andre, hubungan partai dengan Presiden Jokowi ini gimana kemudian dengan dinamika yang berlangsung sekarang, terlebih masih ada masa bakti dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi presiden ini dalam beberapa bulan ke depan begitu? Oh ya, kalau di dalam konteks pemerintahan ya tentu ya komitmen kita tetap mendukung pemerintahan ini sampai dengan akhir masa jabatan Pak Jokowi, itu pasti gitu. Tapi soal dan kalau hubungan sebagai manusia ya kita hubungan baik aja, biasa aja gitu. Tapi kalau dalam politik kalau udah ada pilihan-pilihan ya kita nggak tahu juga gitu kan. Makanya saya bilang tadi, daripada mikirin yang seperti itu lebih baik mikirin memenangkan pilpres calon presiden dan wakil presiden yang kami dukung gitu. Ditambah lagi tidak bisa hadir juga nih dalam peringatan ulang tahun partai nanti tanggal 10 Januari begitu ya? Karena gini Mas, tahun ini karena memang di dalam situasi pemilihan umum ini, pileg dan pilpres ini, semua kader memang ada di tempat masing-masing gitu kan. Dan sehingga memang jalan yang terbaik adalah kita tidak melakukan secara nasional, tetapi justru kembali kader-kader baik itu struktural partai maupun dari pusat maupun fraksi DPR RI dari pusat sampai ke daerah itu melakukan peringatan HUT partai itu di basis-basis massa di akar rumput PDI Perjuangan. Jadi di tingkat PAC, di tingkat ranting bersama dengan kader-kader PDI Perjuangan di bawah gitu, dengan masyarakat. Oke. Kalau Presiden mau ke salah satu RT boleh juga gitu kan untuk merayakan. Oke. Kalau begitu Mas Adi mencerna jawaban tadi, apa yang bakal berubah untuk peta politik berikutnya begitu? Ya kalau bicara tentang Jokowi yang tidak hadir dalam HUT PDIP, saya kira sudah tak ada perdebatan ya Mas Tifal, karena memang sejak awal PDIP dan Jokowi sudah talak 3 saya menyebutnya. Indikasinya hal ya. Pertama misalnya PDIP itu kan jelas dalam Pilpres sudah tak sejalan dengan PDIP yang
kelihatan betul all out ingin mendukung dan memenangkan Ganjar sebagai presiden di 2024. Tapi nyatanya Jokowi kan merestui Gibran maju sebagai calon wakilnya Pak Prabowo Subianto. Yang kedua, dalam deklarasi pasangan Capres dan Cawapres kan juga kelihatan Pak Jokowi tidak hadir ya, terutama deklarasi Capres antara Ganjar dan Pak Mahfud. Yang ketiga tentu kalau betul ada HUT, PDIP, dan Pak Jokowi tak hadir karena alasan keluar negeri, ya saya kira ini kan adalah 3 instrumen yang kemudian bisa disimpulkan oleh kita semua. Ya hubungan Jokowi sebenarnya dengan PDIP, ya wassalam, sudah di end, udah nggak ada lagi yang bisa diharapkan bahwa keduanya ini akan rujuk di kemudian hari. Minimal itu kemudian bisa kita tangkap. Oleh karena itu, bagi saya ketika Jokowi misalnya memutuskan keluar negeri ketimbang hadir dalam HUT PDIP, ini kan bagi PDIP ya, Jokowi bukan siapa-siapa. Begitupun bagi Jokowi, ya PDIP bukan partainya lagi. Karena kalau kita melihat dari jauh soal rata-rata hari ulang tahun itu kan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang cukup penting gitu ya, yang mestinya harus membuat semua kader yang ada di dalamnya itu engage dan terlibat. Saya kira bukan hanya di PDIP, tapi semua kader-kader partai yang lain kalau ada acara penting seperti ulang tahun pastinya mewajibkan kepada seluruh kadernya, baik yang ada di pusat, di daerah, kader biasa, bahkan yang menjadi elit politik untuk berkontribusi dan berpartisipasi tentunya untuk memeriahkan supaya hari ulang tahun yang sangat sakral, yang sangat spesial itu berjalan dengan meriah. Jadi bagi saya hari ulang tahun PDIP yang tidak dihadiri oleh Jokowi menjadi penegas bahwa PDIP dan Jokowi sudah talak 3, meski talak itu tidak disampaikan secara langsung. Sehingga dengan sikap Presiden seperti ini, Kang Aceh bisa dibilang menguntungkan posisi Prabowo Gibran juga ya? Ya, tentu tidak harus dilihat seperti begitu ya. Bagi Prabowo Gibran dari sejak awal, memang sekali lagi kepemimpinan Presiden Jokowi ini jelas memiliki penilaian yang positif di tengah masyarakat ya. Dan karena kami objektif terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka tentu dukungan kami terhadap Presiden Jokowi ini kan bukan semata-mata dilihat dari latar belakang partainya, tetapi dilihat dari prestasi-prestasi kerjanya. Karena objektivitas itulah yang menjadikan kami mendorong dan tentu menjadikan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai basis bagi visi misi dan program yang nanti akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran gitu. Nah, kami juga di Partai Golkar tentu merasa bahwa keberadaan Presiden Jokowi yang telah banyak berbuat bagi bangsa ini, ya tentu dengan kesamaan visi dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, ini bagi kami menegaskan bahwa Pak Jokowi ini telah menunjukkan dan mengimplementasikan ideologi karya kekaryaan gitu, ideologi tentang pembangunanisme yang selama ini memang menjadi karakter dari Partai Golkar. Nah, maka tentu dengan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode ini tentu perlu kami apresiasi, termasuk juga kami memiliki kewajiban untuk terus melanjutkan apa yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi itu. Tapi di sisi lainnya juga nih Bung Andre, ada kekhawatiran soal keberpihakan, masalah netralitas Presiden Jokowi dengan statusnya sebagai presiden selama rangkaian pemilu ini, ditambah dengan posisi yang menurut PDI Perjuangan juga sudah jelas begitu. Ada concern tersendiri tidak bagi PDIP soal ini, Bung Andre? Ya, sangat. Dalam hal ini kan kita lihat sudah terjadi berkali-kali gitu. Dan saya kira bukan hanya concern buat PDI Perjuangan gitu, tapi concern untuk kita bangsa ini dalam arti bahwa pemilu dengan dengan nilai biaya yang begini mahal, pemilu yang kita lakukan untuk menjaga proses demokratisasi di Republik ini, kalau dirusak dengan intervensi dan tidak netralnya
baik itu aparat keamanan maupun birokrasi. Kita lihat kemarin peristiwa di Boyolali, kemudian peristiwa baru terjadi lagi di Manado, sementara Pak Kasat sudah jelas tegas menyatakan bahwa TNI harus netral. Ini kan hal yang sangat sangat mengkhawatirkan kita untuk pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil gitu. Saya kira ini penting. Dan ini bukan hanya untuk soal PDI Perjuangan gitu, tapi ini untuk bangsa ini gitu. Bagaimana kita menjaga proses demokrasi dan pemilu yang mahal ini jangan sampai ternoda oleh peristiwa-peristiwa seperti itu. Oke, ada kekhawatiran tuh Kang Aceh masalah netralitas Presiden Jokowi selama pemilu akan berefek panjang begitu, gimana tuh? Ya, menurut saya sekarang era keterbukaan ya, era demokrasi, era di mana masyarakat bisa mengawasi berbagai perilaku dari aparatur pemerintahan yang memang seharusnya menunjukkan netralitasnya. Jadi kalau menurut saya kami sih tidak terlalu begitu khawatir ya. Toh kita pernah punya pengalaman bagaimana pemilu kita sudah dilaksanakan presiden pemilihan secara langsung selama 5 kali, dan selama 5 kali itu pula ada yang incumbent bisa dikalahkan, ada yang petahana bisa memenangkan. Tetapi dari praktek-praktek tersebut tentu masyarakat memiliki cara untuk bagaimana melakukan pengawasan dan rakyat bisa menilai. Yang kedua, kita ini kan juga sudah jelas ya, dalam konteks pemilu kita ini kan ada mekanisme penyelenggara pemilu dari mulai KPU, ada Bawaslu, ada DKPP ya, ada mekanisme yang lain yang bisa memungkinkan bagi proses pengawasan pemilu kita agar pemilu kita ini bisa berlangsung secara lebih transparan, terbuka, dan menjaga betul agar demokrasi ini jangan sampai dinodai dan dicederai gitu. Dan saya yakin Presiden Jokowi pun tidak mau bertaruh dengan kredibilitasnya selama 2 periode beliau memimpin Indonesia. Tentu beliau harus menunjukkan dan memiliki legacy kepada Indonesia bahwa di bawah kepemimpinannya, jika pun alhamdulillah mudah-mudahan kami yang terpilih, tentu harus sesuai dengan mekanisme demokrasi yang benar. Saya kira itu. Betul bahwa ada badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu ini, Mas Adi, tapi dengan posisi presiden yang tampak jelas begitu, menurut Anda arahnya mendukung kepada paslon tertentu, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa ini betul-betul jalan begitu, netralitas itu betul-betul ditegakkan begitu? Ya, memang bicara tentang soal pelanggaran pemilu dan netralitas aparatus pemerintah, ya kan kuncinya 2 hal. Pertama, soal penegakan hukum pemilu. Kan dari dulu selalu kita berharap pada Bawaslu dan Sentra Gakumdu untuk memaksimalkan supaya potensi-potensi pelanggaran itu bisa dimaksimalkan. Tapi kan distrust publik terhadap penyelenggara dalam hal ini adalah Bawaslu misalnya itu kan rendah, Mas. Karena begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara vulgar. Salah satunya misalnya soal perusakan atribut, misalnya soal politik uang dan seterusnya, itu kan tidak bisa ditindak secara tuntas. Padahal kalau kita mengacu pada undang-undang pemilu, perusakan atribut dan seterusnya itu, termasuk soal politik uang, itu kan masuk dalam pelanggaran pidana pemilu yang saya kira sanksinya luar biasa. Itu bisa kena denda uang dan bahkan bisa dipenjara dalam hitungan bulan dan bahkan tahun ya. Tapi kan kalau kita menghitung rata-rata, pelanggaran terkait dengan pemilu, baik yang ditemukan langsung oleh Bawaslu termasuk juga yang dilaporkan itu kan tidak pernah, sehingga pelanggaran itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, yang kedua tentu adalah bagaimana sportivitas ya dan akhlak berpolitik para elit. Jadi sekalipun punya akses terhadap aparatus kekuasaan itu tidak digunakan. Ini tentu untuk menciptakan pemilu yang fairness, karena kalau mau jujur, penguasa itu kaki dan tangan-tangan politiknya cukup powerful. Batuk saja itu pohon bisa tumbang, kan kira-kira begitu. Apalagi ada perintah secara khusus. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bagaimana kita selalu berharap siapapun yang punya akses terhadap kekuasaan politik, yang bisa menggerakkan dan mobilisasi kekuasaan politik, jangan gunakan itu sebagai instrumen kemenangan dalam politik. Karena sebagai syarat untuk membangun demokrasi yang substantif, demokrasi yang sehat, adalah bagaimana pertarungan itu berjalan secara adil,
fair dan tentu saja tidak mencederai kaidah demokrasi. Saya kira di situ kuncinya, Pak Rival. Oke, Mas Adi Praetno, terima kasih. Kang Aceh, terima kasai. Bung Andreas Hugo Parera juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Kompas Petang berlanjut, Anda akan bersama Audrey Chandra untuk paruh kedua program ini. Audrey. Terima kasih Tifal. Saudara, Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur memeriksa seorang pengusaha tembakau terkait aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aku awali hariku dengan berolahraga. Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Anak batuk, minum Ikadril. Untuk meredakan batuk karena alergi, batuk karena influenza, serta melegakan saluran pernafasan. Ikadril, sirup obat batuk dengan rasa apel. Ibu senang, anak tidur pulas. Apakah Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya, memang. Kenyataannya seperti itu. Dibilang TNI tidak netral. Tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Yang ingin Anda bantah adalah bahwa penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan simpatisan pada capres tertentu. Rosi, Sabtu 6 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Jadi boleh dikatakan pencawapresan Gibran ini cacat secara moral begitu, Prof? Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Syahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur memeriksa seorang pengusaha tembakau terkait aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah. Jumat malam, Bawaslu Kabupaten Pamekasan memeriksa Khairul Umam Hasan soal tudingan bagi-bagi uang kampanye memenangkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Gus Miftah mempersilahkan pihak yang menuduh untuk membuktikannya. Ia juga menyatakan siap diperiksa Bawaslu. Makanya saya justru menantang, silakan dibuktikan kalau ada tuduhan. Bawaslu silakan bergerak. Dan saya dengar Bawaslu sudah bergerak di Pamekasan. Nah itu dia soal laporan ke Bawaslu, siap nggak Gus? Oh siap. Kenapa kan saya ngetek di Instagram saya. Ketika ada permintaan dari Mas Ganjar sama Mas Imin supaya ditindaklanjuti, saya dengan senang hati. Saya siap. Coba dilihat, ada nggak TKN atas nama Gus Miftah? Nggak ada. Saya bukan TKN, saya bukan TKD. Saya hanya orang yang sekedar mencintai Mas Prabowo. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengikuti mekanisme Bawaslu dalam menangani dugaan politik uang yang diduga dilakukan Gus Miftah. Gibran menyebut sudah menghentikan kegiatan kampanye yang berpotensi melanggar aturan sejak aksi bagi-bagi susu di CFD dilaporkan ke Bawaslu.
Nanti kita ngikuti aturan dari Bawaslu ya. Jika ada yang salah, ya kami siap ditegur ataupun mendapatkan sanksi. Kemarin kan saya juga sudah datang. Dengan baiknya akan lebih hati-hati Mas? Bawaslu juga. Akan lebih hati-hati lagi ke depan jelang 40 hari sekarang. Ya pokoknya kita ngikuti aturan aja ya. Pun. Mas terkait yang Di kasus lainnya, Bawaslu Kabupaten Garut, Jawa Barat, Saudara, menyimpulkan video anggota Satpol PP yang mendukung Cawapres nomor urut 2 melanggar peraturan pemilu. Dari hasil penelusuran, Bawaslu Kabupaten Garut menyimpulkan 13 anggota Satpol PP di video ini terbukti memenuhi unsur pelanggaran berpotensi pidana. Kasus ini akan dilimpahkan ke Sentra Gakumdu dan pekan depan Bawaslu Kabupaten Garut akan memeriksa 13 anggota Satpol PP yang merekam video dukungan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming. Di hasil penelusuran itu dipastikan cukup untuk ditaikkan status saja. Statusnya menjadi apa? Statusnya menjadi temuan dugaan pelanggaran. Itu udah ada unsur pidana gitu. Sampai ada unsur pidananya. Dugaan pidananya ada. Makanya kita langsung dilempar ke Sentra Gakumdu. Saudara, Pangdam Jaya Majen TNI Muhammad Hasan menegaskan TNI Polri netral di pemilu 2024. Pangdam Jaya menyebut arahan Presiden Jokowi, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat sangat jelas sampai kapanpun TNI bersama Polri dalam sikap netral di pemilu. Pangdam Jaya juga menekankan TNI tak akan terlibat dalam politik praktis dan menjamin komitmen tak berpihak dalam pemilu. Ya sudah jelas, Presiden, Panglima TNI, Kasat itu sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas bagi meninggalkan legasi atau warisan TNI sebagai institusi yang bisa dipercaya rakyat. TNI, kalau Presiden memerintahkan sesuatu pada Anda, memang Anda bisa bilang enggak? Ya saya pikir orang jadi presiden itu sudah orang yang sangat bijak ya, sudah sangat hebat ya. Di mana beliau ini harus memberikan perintah kan pasti sudah tahu lah. Ya, itu kan sudah sebelum saya diangkat pesan beliau itu sudah yang pertama tentang TNI AD, Pak Maruli pasti lebih tahu lah. Ya sekarang sudah surveinya baik, lanjutkanlah itu yang baik-baik semua. Apa yang perlu ditingkatkan silakan ditingkatkan. Cuma masalah ini tentang netralitas ini tolong dijaga dengan baik. Supaya jadi kalau kami nanti ketahuan tidak netral, pasti banyak yang dirugikan juga. Dari pertama saya mau diangkat, Presiden sudah sampaikan itu. Jaga netralitas TNI. Ya kan? Yang kedua, saya setelah dilantik di depan media, saya sampaikan bahwa saya akan menjaga itu. Ya, jadi saya pikir, masa harus diulang-ulang lagi ini. Ya, kalau ada suatu hal silakan aja buktikan, atau mungkin ada ini segala macam, saya siap Pak. Saya harus siap, tentara harus siap. Dan seperti tadi Anda katakan, Anda ingin meninggalkan legacy ya, sebagai seorang prajurit, sangat. Menjadi kasat yang tetap menempatkan institusi TNI sebagai institusi yang dapat dipercaya. Dan termasuk di anggota saya harus itu legacy saya. Besok Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar debat ketiga calon presiden dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, hingga hubungan internasional. Sejauh mana persiapan dan kesiapan dari masing-masing calon presiden memaparkan visi misi di debat besok? Kita ulas bersama sejumlah narasumber. Setelah ini tetaplah di Kompas Petang. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah coba
Loloslah dengan nurani. Bersama kita, majukan negeri. Diam bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Jelang debat Pilpres ketiga besok Minggu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, masing-masing kubu paslon sudah melempar perang urat syaraf. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik kebijakan pengadaan alutsista oleh pemerintah yang bersumber dari utang. Caimin mempertanyakan mengapa utang ratusan triliun untuk membeli alat perang padahal tak ada perang. Terima kasih. Kata Caimin, lebih baik utang untuk alat pertanian dan pangan. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang dihancurin, diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan, kira-kira begitu. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyata-nyata dibutuhkan, yaitu kita butuh pangan. Saat kunjungan ke Boyolali pekan lalu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga sempat menyinggung kebijakan Prabowo Subianto sebagai Menhan terkait rencana pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2005 bekas Qatar yang belakangan diputuskan ditunda. Ganjar bilang tak bisa bicara pertahanan kalau belinya pesawat tempur bekas. Terus jadi banyak sekali masukan dari Komisi 1, ada problem pertahanan, ya, ada problem alutsista, ada problem organisasi dunia yang kita ikuti, mungkin ASEAN, PBB. Saya sangat optimis kan, kalau soal menguasai debat keputusannya sesuai nggak gitu aja. Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas, nggak ada. Jelang debat Capres, juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Daniel Ansar Simanjuntak, merespon rencana pembelian Mirage 2005 dengan mengumumkan penundaan rencana pembelian karena keterbatasan fiskal. Daniel juga menjawab kritik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, atas kebijakan belanja alutsista. Saat itu Hasto menyebut saat rakyat menghadapi kenaikan harga pokok, Prabowo malah menambah utang untuk membeli alutsista. Seperti kemarin pernyataan mohon maaf Mas Hasto, gitu. Ini Prabowo nambah utang Kementerian Pertahanan. Gitu. Jadi seolah-olah itu yang berhutang Pak Prabowo. Gitu. Dan itu yang menurut saya cenderung menghina nalar publik. Gitu. Tendensius. Ketika kita bicara hutang, itu kemudian seolah-olah itu mau membodohi publik, ini Prabowo nambah hutang. Gitu. Itu yang menurut saya
perspektif yang keliru ketika kita bicara pertahanan, gitu Mas Bambang. Nanti Pak. Belanja alutsista, sistem pertahanan, dan isu geopolitik diprediksi akan menjadi sorotan utama ketiga capres dalam debat hari Minggu. Dibanding Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto yang juga menjabat Menteri Pertahanan tentu akan disorot kebijakan-kebijakan di sektornya. Tim Liputan Kompas TV. KPU akan kembali menggelar debat ketiga calon presiden besok dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik hingga hubungan internasional. Tim pasangan calon Prabowo Gibran mengaku pede karena tema tersebut dikuasai sang capres. Pun hal serupa juga diungkap oleh tim pasangan calon Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud yang juga mengaku sang capres juga menguasai tema debat besok. Lalu sejauh mana persiapan dan kesiapan dari masing-masing calon presiden memaparkan visi misi di debat besok? Kita ulas sore ini bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Kompas Petang. Sudah ada pengamat militer Anton Aliabas yang sudah bergabung bersama saya. Sore Mas Anton. Sore Mbak Audrey. Ada juga juru bicara Timnas Amin Muhammad Farhan. Mas Farhan, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Daniel, sore. Dan juga kita masih menunggu bergabungnya juru bicara TPN Ganjar Mahfud yang akan juga segera bergabung. Ada Mas Ahmad Baidowi yang tentunya sudah mengonfirmasi untuk bergabung ya, dan tentunya masih kami coba juga hubungi sampai dengan sekarang. Saya mau ke Mas Anton dulu. Mas Anton, untuk tema debat besok ini kan bisa dibilang agak berat ya buat publik ya, tentang pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional. Tapi sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh publik supaya publik ini mengerti tentang tema debat besok yang dipaparkan masing-masing paslon? Betul, Mbak Audrey. Tema ini banyak yang anggap bahwa ini tema elitis, tema sangat Jakarta. Kenapa? Karena memang ini adalah kewenangan pusat ya, ketika kita bicara tentang pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri itu semua pusat gitu. Jadi ini yang tidak didesentralisasi gitu. Itu satu. Kedua, nggak heran kalau kita ngeliat panelisnya semuanya dari Jawa semuanya, dari Pulau Jawa, nggak ada yang dari luar Jawa. Beda dengan itu. Jadi ini setidaknya memberi indikasi juga nih, apakah memang KPU sampai kesulitan nggak ada pakar-pakar di luar Jawa yang mengerti itu. Gitu. Dan ketiga, memang selalu ada perdebatan ya, ada perdebatan dalam konteks akademik itu namanya butter and gun. Gak heran tadi kalau kita lihat bagaimana Caimin mencoba mempertanyakan, kok kita lagi nggak ada perang, tapi kok harus kita ngutang beli alutsista gitu ya. Ini nalar-nalar kayak gini memang bisa tidak hanya di Indonesia, sebenarnya dimanapun juga itu selalu menjadi diskusi, mana harus kita dahulukan, kesejahteraan atau pertahanan. Kenapa? Karena apakah misalnya hari ini kita tidak diserang oleh musuh, itu artinya kita sudah berhasil membangun kekuatan pertahanan, sehingga itu nanti bisa diklaim oleh Mas Daniel misalnya gitu. Jadi ya, tapi di sisi lain anggaran pertahanan itu pasti besar. Kenapa? Karena kita ada ketertinggalan, kita butuh dana yang besar. Karena dana yang besar, maka dana besar itu harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu, bagaimana kita mengelola itu secara akuntabel dan lain-lain, ini menjadi penting. Berarti porsi yang besarnya adalah justru soal anggaran yang nampaknya besok akan menjadi bisa saja perdebatan hangat. Karena ngomong tentang anggaran itu ada ngomong tata kelola, ada ngomong transparansi, ada ngomong isu korupsi, ada ngomong tentang bagaimana pemanfaatannya. Jadi mulai dari hulu, mulai bagaimana persiapan perencanaan sampai di titik ini kita evaluasi barang ini. Itu nanti manfaatnya kayak apa? Karena di sisi lain kita juga punya problem. Kita membangun kuantitas, tapi kita lupa bagaimana kualitasnya. Gitu, karena kan kuantitas kita ini untuk terus dikembangkan, ada yang kita beli bekas, ada yang kita beli baru, tapi di sisi lain kesiapannya belum tentu ketika kita beli itu memang sesuai yang diharapkan. Kenapa? Karena kita nanti ada cerita lain ngomong soal perawatan. Nah, oleh karena itu dari beberapa tadi ada soal perawatan, tata kelola anggaran, itu sebenarnya yang mana sih yang akan disasar besok untuk pemaparan visi misi dari 01 dulu pertama? Mas Farhan, yang mana nih yang besok akan coba digali? Baik, terima kasih. Kalau untuk masalah pertahanan tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentang kesejahteraan prajurit. Yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan tahap selanjutnya setelah minimum essential force. Karena minimum essential force ini menurut ketentuan yang sudah kita sepakati sejak 2012 harus dipenuhi pada tahun 2024. Next-nya apa? Apa itu next atau new essential force kita tuh apa? Jadi dua hal ini untuk masalah pertahanan harus sangat diperhatikan. Sedangkan berikutnya mengenai masalah diplomasi internasional, kami akan fokus kepada bagaimana melakukan
implementasi atau penerapan dari diplomasi internasional berbasis nilai universal. Bagaimana kita tetap akan memiliki posisi yang kritis dan tegas terhadap Palestina, ya, dan tegas terhadap Amerika Serikat tentunya. Tapi pada saat bersamaan kita juga akan melakukan sebuah sikap atau menunjukkan sikap yang sangat tegas terhadap klaim Cina, misalnya atas 9 dash line yang ada di Laut Cina Selatan, di Laut Natuna Utara. Jadi semuanya itu harus berdasarkan berbasis nilai untuk diplomasi internasional. Sedangkan untuk masalah keamanan, khususnya yang sekarang sangat diperhatikan adalah masalah keamanan cyber. Pada akhirnya kita harus bicara tentang peningkatan fungsi atau penguatan kelembagaan seperti BSSN, serta peningkatan kualitas. Jadi semuanya itu sudah siap dipaparkan besok ya oleh Mas Anies? Ditambah dengan tentu saja peningkatan riset and development. Oke, sekarang saya tanya ke Bang Daniel deh. Ini kan bisa dibilang nih, banyak yang bilang katanya temanya besok ini Pak Prabowo banget deh. Kalau gitu ada persiapan khusus atau nggak usah lah? Karena kan setiap hari-harinya ini udah jadi makanan Pak Prabowo, Bang Daniel. Ya, persiapan tetap ada ya. Pak Prabowo tetap mendengarkan masukan dari stakeholder pertahanan dan juga para pengamat untuk memperkaya perspektif beliau, karena semakin banyak masukan tentu itu memperkaya perspektif gitu. Itu pertama, Mbak Audrey. Kemudian yang kedua, Mbak Audrey, kalau isu pertahanan, kemudian diplomasi luar negeri, kemudian geopolitik dan geostrategis, ini kan udah embedded nih dengan Pak Prabowo. Selain memang sepanjang karir beliau itu memang bekerja di dunia militer dan pertahanan, itu apa yang akan disampaikan Pak Prabowo bukan hanya terkait dengan konsepsi, teori, tapi juga terkait dengan apa yang sudah dilakukan dan secara detail kemudian sudah dipahami dengan baik oleh Pak Prabowo. Jadi ini Pak Prabowo besok tentu akan berbagi gagasan, berbagi konsepsi, tapi juga berbagi pengalaman dan pengetahuan yang selama ini beliau peroleh dari pengalaman menjadi Menteri Pertahanan dan perwira tinggi militer. Oke, jadi sudah makanan sehari-hari tapi juga terima masukan begitu ya dari berbagai pihak untuk debat besok. Kalau dari Capres nomor urut 3 nih, Bang Patria, Mas Ganjar, persiapannya apa dan apa fokusnya untuk besok? Persiapannya ini berbicara dengan para pakar-pakar yang memang sudah sangat ahli di bidang itu, seperti Mas Andi Wijayanto, Pak Andika Perkasa yang kita tahu sudah sangat sebagai mantan Panglima TNI sudah soal pertahanan. Tetapi istimewanya Pak Ganjar ini, beliau juga sudah berbicara dengan rakyat biasa untuk kemudian nanti bagaimana topik debat yang terkesan sangat tinggi ini bisa akan dihubungkan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Ini memang salah satu ciri khas dan keunggulan Pak Ganjar dibandingin paslon-paslon lainnya. Jadi artinya lebih ke komunikasinya ya, mengkomunikasikan bahasa-bahasa yang sederhana yang mungkin bisa sulit gitu ya, karena temanya berat gitu ya. Dan komunikasi, perlu diingat bahwa Pak Ganjar ini sejak masih SMA dan kuliah ini sudah mulai membaca buku-bukunya Bung Karno. Dan kalau orang yang sudah mempelajari bukunya Bung Karno, pasti salah satunya adalah soal geopolitik. Bagaimana kepentingan nasional itu bisa tumbuh di taman internasionalisme kalau bahasanya Bung Karno. Intinya adalah kalau Indonesia mau unggul tentu dunianya ini harus damai. Oke, saya kembali ke Bang Daniel. Bang Daniel, ini kan Pak Prabowo latar belakangnya militer banget gitu ya, dan kemudian sekarang juga menjabat sebagai Menhan. Nah, kemungkinan akan diserang terkait dengan kebijakan Pak Prabowo sebagai Menhan sudah dipersiapkan betul? Ya, itu kita sangat mahfum ya, karena Pak Prabowo sudah bekerja, orang yang sudah dan sedang bekerja pasti adalah objek kritik. Jadi kita sangat paham dan tentu ini menjadi kelebihan Pak Prabowo karena beliau sudah melangkah sangat jauh dibandingkan dengan capres-capres yang lain, karena Pak Prabowo ya tidak sekedar bicara tentang konsepsi atau rencana beliau, tapi sudah istilahnya itu a billion step began with one step. Pak Prabowo ini sudah 10 step di depan
capres yang lain. Tapi kalau dari Mas Farhan sendiri, dari kalau 01 nih, Mas Anies besok kira-kira lebih akan memaparkan visi misi atau justru kebanyakan taktik menyerang nih? Karena sebelumnya Caimin juga udah bilang, udah menyinggung soal utang belanja alutsista. Dalam sebuah perdebatan tentu melakukan sebuah ofensif hal yang wajar tentunya. Tetapi yang paling penting adalah sebetulnya bagaimana masyarakat itu bisa mengerti betul apa yang akan disampaikan oleh sang capres ini. Tentu saja kalau bicara soal pengalaman, Pak Prabowo kelihatannya unggul. Bicara soal identitas kerakyatan, tentu Pak Ganjar unggul karena berasal dari partai yang katanya partai wong cilik. Tetapi Anies Baswedan ini adalah seorang akademisi. Akademisi itu artinya nggak cuma seorang peneliti, tapi dia juga seorang politisi, seorang pemimpin, dan juga seorang dosen. Nah, jadi bisa Anda bayangkan nanti apa saja narasi-narasi yang akan diangkat oleh Pak Anies Baswedan. Dan perlu diingat, Pak Anies Baswedan ini satu-satunya calon presiden yang berani keliling Indonesia menerima tantangan pertanyaan dari para mahasiswa yang tajam-tajam. Jadi siap-siap aja kita adu tajam besok. Oke, siap-siap ofensif ya. Kalau dari 03 sendiri, Bang Patria sama juga akan menyerang. Ini taktiknya besok, salah satunya Mas Andi juga kemarin sempat soroti ya. Kalau Mas Ganjar ini akan nantinya akan memberikan alutsista ini, alutsista yang baru tanpa utang. Jadi gini, kalau sifatnya serang menyerang, agresif dan segala macam, terus kemudian kita mau bicara dunia yang damai itu jadi kontradiktif ya. Yang pasti kalau Pak Ganjar itu dan Pak Mahfud juga, kalau diperhatikan pada saat debat 1 dan debat 2, lebih fokus bicara ke rakyat yang mau mendengar apa gagasan dari calon presiden dan calon wakil presiden. Kami rasa itu yang paling utama ya, karena memang prinsipnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud selalu mengingatkan kepada TPN Ganjar Mahfud, debat itu adalah untuk rakyat. Nah, tentang terkait pertahanan dan berbagai macam, mungkin nanti kalau ada yang menganggap Pak Ganjar nggak ngerti, mungkin saja akan terkejut pada akhirnya nanti. Karena semua persiapan sudah dilakukan dan ini adalah kerja tim. Bukan Superman tapi super tim. Ini yang kemudian kita akan tunjukkan semangat gotong royong dalam menyajikan konsep yang begitu tinggi bisa connect dengan rakyat. Oke, kalau menurut Mas Anton sendiri dari ketiga, tahan dulu ya Mas ya, pertanyaan selanjutnya adalah, ini udah meyakinkan belum nih dari masing-masing tim untuk pemaparan visi misi, dan apakah besok akan lebih banyak mana nih ofensifnya, menyerangnya, atau pemaparan visi misinya yang akan dilihat oleh masyarakat? Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Sejarah kelam gugurnya ratusan petugas KPPS Pemilu 2019 silam menyisakan duka mendalam. Apa langkah pemerintah menjamin tragedi tak terulang di Pemilu 2024 nanti? Bapak itu memang punya penyakit jantung. Sakitnya itu udah lama nggak kambuh sampai akhirnya untuk yang Pemilu 2019 itu. Temukan jawabannya dalam 60 menit special report, Minggu 7 Januari, pukul 2:30 siang, di Kompas TV. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, yang dipersembahkan oleh Saya Andi Budiman Kumala, CEO KG Media, hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna. Saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari. Sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Bersama para mitra Lestari, kami telah menjalankan sejumlah
sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan Sri Kandi untuk negeri, kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik. KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti Sisir Pesisir dan Circular City Project. Selain itu, dengan program Manifest dan Kompas Yanival, kami mengajak generasi Z dan millennials berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua. Teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali bersama kami di Kompas Petang membahas untuk tema besok ya, pertahanan, keamanan, geopolitik dan juga hubungan internasional. Mas Anton, menurut Mas Anton nih kira-kira kalau bisa dikira-kira nih besok kira-kira akan seperti apa jalannya debat? Lebih banyak menyerangnya, saling menyerang, atau justru ada yang bertahannya, atau semuanya menyerang aja nih? Ya, Mbak Audrey, bahwa kalau tadi temanya ini tadi kalau Bang Daniel, ini hari-harinya Pak Prabowo, iya. Jadi memang tema Pak Prabowo banget, iya. Jadi pastinya yang namanya strategi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo adalah bertahan. Jadi dia menjelaskan, tapi kemudian dia nggak bisa melakukan strategi yang namanya ofensif. Oke. Seperti bermain bola nih ya? Main bola. 1 dan 3 memungkinkan untuk melakukan strategi ofensif. Kalau dalam militer itu offensive is the best defense. Gitu. Jadi kita ngomong strategi menyerang itu adalah strategi pertahanan yang terbaik gitu. Menyerang kenapa? Karena cuma Pak Prabowo yang berlatar militer? Bukan, karena ya Pak Prabowo yang sekarang lagi jadi petahana. Gitu. Menhan jadi petahana, Menhan gitu, dan bukan berarti ya bisa jadi kata Bang Daniel, oh kesuksesan kita banyak, ya nanti kesuksesan itu akan diuji oleh nanti tim 1 sama tim 3. Apakah benar atau tidak? Karena untuk mengukur keberhasilan di sektor pertahanan ini susah. Gitu, kami dalam membangun KPI dalam menilai sektor pertahanan itu sangat sulit. Jadi untuk itu satu. Kedua, memang menarik nih ngomong. Apakah memang hanya Prabowo yang menjalankan apa? Kalau tadi saya mendengar berita, oh Prabowo menjalankan atau meneruskan Jokowi. Saya lihat dulu. Kita ngomong tentang maritim saja. Dari sejarah reformasi sampai sekarang, hanya 2 presiden yang berani menyatakan maritim. Yakni 1 Abdurrahman Wahid ketika dia membuat yang namanya Kementerian Eksplorasi Kelautan yang sekarang KKP. Yang kedua adalah Presiden Jokowi yang mencanangkan visi poros maritim dunia. Artinya apa? Sipil militer nggak ngaruh. Ini bukti kita udah pernah punya presiden sipil, presiden yang berlatar militer, presiden sipil berani ngomong kita karakter negara kita negara maritim. 1. Kedua, kalau saya membandingkan nih 1, 2, 3 dokumen kampanye yang menggunakan frasa poros maritim dunia hanya timnya Mas Patria. Artinya Pak Ganjar. 03. Frasa poros maritim dunia. Kalau Pak Prabowo bilangnya poros maritim. Kalau Mas Anies menggunakan kata maritim pada banyak hal. Jadi kalau saya bilang, ini siapa yang mau melanjutkan poros maritim dunia? Ya dengan mudah kalau saya cuma search ini, oh ini Pak Ganjar nih, gitu ya. Artinya apa? Artinya akan ada banyak perdebatan. Tapi saya pikir penting untuk kita bicarakan ada banyak hal sebenarnya di luar dari kita bicara tentang alutsista dan lain-lain. Pertama tadi kita ngomong tentang kesejahteraan. Ini kesejahteraan kayak apa? Nanti Mas Daniel mungkin nanti besok Pak Prabowo akan bilang, kita sudah membangun kesejahteraan. Simple. Proposal untuk perbaikan kesejahteraan kayak apa? Ngomong tentang gajinya apa? Kalau naik ya ASN juga naik. Tahan dulu di situ sampai kesejahteraan dan juga tadi tentang tambah satu lagi. Simple, kalau misalnya nggak itu Tukin. Tukin, apakah Pak Prabowo sudah pernah menyatakan mendorong Tukin 100% atau belum? Itu kan jadi kita bisa tanyain aja. Ini kerja nih 24/7 gitu ya kan. Kementerian, ada beberapa kementerian udah ngomong Tukin 100%. Loh kok TNI yang berlatar TNI kok
udah pernah belum ya ngomong token 100% di depan publik gitu ya? Oke. Soalnya Menteri PUPR Pak Basuki itu jelas ngomong, Jadi ada dia sampai kemungkinan menangis semuanya gitu loh. masing-masing ini akan ofensif ya? Bisa ofensif, Bisa ofensif. Dan kemudian Pak Prabowo ya tinggal cuma menerangkan, dia Oke. bertahan dan lain-lain. Oke, kalau gitu sekarang saya mau tanya deh, dari masing-masing pasangan calon, singkat saja dari 01 dulu, ini besok akan memakai strategi apa nih? Dibocorin, strateginya ofensif terus dari awal atau gimana? Nggak mungkin dibocorin, tapi yang paling pertama tentu kita akan menyampaikan visi tentang perubahan pendekatan kita untuk diplomasi internasional, termasuk diantaranya adalah masalah perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang jumlahnya mencapai 2 juta WNI, yang rata-rata adalah pekerja migran Indonesia. Bagaimana kita bisa melakukan perlindungan? Itu harus ada perubahan paradigma diplomasi internasional, termasuk struktural di dalam Kementerian Luar Negeri sendiri, bukan tidak mungkin perlu diubah. Nah, itu dulu, itu visi. Setelah itu, visi yang berikutnya apa? Visi essential force. Kita bicara soal alutsista. Alutsista buat kapan? Karena kalau bicara MEF yang ditetapkan sejak 2012, 2024 itu harus sudah terpenuhi. Monggo, silahkan nanti Mas Daniel sama Pak Prabowo harus menjelaskan. Sudah tercapai apa belum? Lalu berikutnya, what's next? Yaitu New Essential Force, di mana di dalamnya nanti akan ada visi tentang pertahanan dan keamanan cyber. Nah, itulah kira-kira mungkin sedikit bocoran sih. Oke, kalau dari 02, Bang Daniel, besok apakah juga mungkin salah satunya nanti Pak Prabowo juga akan bertanya gitu ya pada saat di debat pertanyaan begitu akan menggunakan istilah-istilah yang militer banget begitu yang akan ditanyakan kedua paslon nih. Fokusnya apa juga, Bang? Pak Prabowo akan defense aktif, ya, defensif aktif, gitu. Sesuai dengan visi pertahanan kita, defensif aktif. Jadi yang jelas itu yang akan dilakukan. Kemudian menyerang ya, tetap ya. Defensif aktif. Oke. Itu aktif berbeda. Jadi Mbak Audrey, yang jelas Pak Prabowo akan tadi seperti pertanyaan Mas Anton tadi, ya jelas Pak Prabowo sejak awal menyebutkan kita berkomitmen mendorong dan melahirkan kebijakan kesejahteraan terhadap prajurit. Jadi kenaikan gaji, tukin itu sudah ada di visi misi dan program Pak Prabowo. Bukan hanya prajurit, itu juga kepolisian, hakim dan sebagainya. Itu menjadi perhatian Pak Prabowo. Kemudian kedua tentu terkait dengan SDM. Hari ini salah satu yang sangat masif di program Kementerian Pertahanan itu adalah meninggikan SDM prajurit dan perwira. Kita sekarang punya banyak perwira yang ditebar di banyak sekolah militer di dunia. Selain untuk meninggikan kualitas SDM perwira, tapi juga digunakan sebagai alat diplomasi pertahanan. Pun demikian dengan beberapa perwira dari beberapa negara yang ikut bersekolah di akademi militer kita di Indonesia. Kemudian yang ketiga juga yang menjadi tidak kalah penting yang harus saya mention hari ini itu adalah terkait dengan sikap terang kita mendukung Palestina. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran akan pastikan mendirikan kedutaan besar Indonesia di Palestina. Ini sebagai upaya deklaratif bahwasannya kita ingin berdiri terang melawan penjajahan dan mendukung terus upaya diplomasi perdamaian. Kira-kira begitu, Mbak. Kalau dari 03, Bang Patria, pakai yang mana? Tadi 02 bilangnya defense aktif ya? Kita ngomong 3 hal ya. Pertama, saya ingin sampaikan dulu soal kesejahteraan itu penting, makanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah komit bahwa anak TNI dan anak polisi akan bisa bebas biaya untuk kuliah. Karena itu bagian dari kita membuat para tentara dan juga para polisi yang menjaga Indonesia ini bisa bekerja dengan tenang, tidak perlu khawatir kalau nanti anaknya biaya kuliahnya bagaimana. Itu pertama. Yang kedua, Pak Andika Perkasa selama membantu persiapannya Pak Ganjar, beliau sendiri sudah mengatakan bahwa auranya Pak Ganjar ini sebagai Panglima tertinggi Republik Indonesia mulai terlihat. Dan ini nanti kita harapkan akan terlihat pada saat debat besok. Dan yang ketiga, yang paling penting sebenarnya juga adalah ini adalah soal mengajukan gagasan bagaimana posisi Indonesia atau positioning Indonesia menjadi negara yang
bisa menjalankan benar-benar namanya bebas aktif di dunia. Nah, untuk bisa menjalankan bebas aktif di dunia ini berarti positioningnya harus kuat, harus dihormati, harus disegani, harus mau bisa membuat supaya dunia mendengar agar kita kembali lagi kepada yang damai. Oke, kita sudah dengarkan kisi-kisi dari tim ses, tapi besok kita dengarkan bersama ya dari masing-masing calon presiden 1, 2, dan juga 3. Terima kasih Mas Anton, terima kasih Mas Farhan, terima kasih Bang Daniel, Bang Patria, terima kasih, sehat selalu semuanya. Mas Anton. Salam, assalamualaikum. Setelah ini, saudara, kami punya informasi dari hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota membuat jalan Sultan Iskandar Muda di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tergenang air hingga ketinggian 50 cm. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Reza dan Steffi berkelana di Jakarta, menikmati asiknya BAM Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Yang cukup tinggi di wilayah Jakarta dan tingginya genangan membuat arus lalu lintas di kawasan Iskandar Muda dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau dan sebaliknya tersendat. Tingginya genangan di kawasan Jalan Iskandar Muda yang mencapai 40 sampai 50 cm. Banjir diperparah akibat meluapnya aliran Kali Bungur. Kita lihat di jalur lainnya, banjir terjadi di kedua arah di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang membuat banyak sepeda motor mogok karena nekat menerobos genangan. Mengatasi genangan yang semakin tinggi, tim Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengerahkan 2 unit pompa menyedot air dan akan menambah unit pompa penyedot air. Berikutnya, saudara, hujan deras yang mengguyur ibu kota juga mengakibatkan jalan di kawasan Ciledug, Kebayoran Lama tergenang air setinggi 40 hingga 50 cm. Tingginya genangan membuat arus lalu lintas Kebayoran Lama menuju Cipulir maupun arah sebaliknya jadi tersendat. Petugas sumber daya air Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menggunakan pompa penyedot air yang ada di jalan. Yang ini kejadiannya di Bekasi, Jawa Barat. Sudah 2 hari ada ratusan kepala keluarga di Cikarang Timur terdampak banjir akibat luapan Kali Kalendroak. Sampai sekarang ketinggian banjir di Cikarang Timur bervariasi antara ketinggiannya 50 cm sampai 1 meter. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat kerabat yang berada di dataran lebih tinggi. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan luapan aliran kali. Saat ini aktivitas warga menggunakan perahu akibat banjir yang terjadi. Kalau warga sendiri di sini ada berapa jumlah kepala keluarga yang terdampak? Kurang lebih 250 kakak. Tanggap pemerintah juga respect dengan ada musibah banjir ini, karena musibah banjir ini udah rutinan tiap tahun. Ini kan udah tahunan, Pak. Iya. Harapan masyarakat sendiri gimana, Pak? Harapan masyarakat sih kita segera pemerintah pusat atau pemerintah daerah dibuatkan tanggul atau turap-turap seperti di Kalimalang itu, Bang.
biar nanti debit air itu di saat banjir itu nggak terlalu parah ini. Beralih ke berita lain, Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi. Erupsi menghasilkan abu vulkanik dengan tinggi kolom abu mencapai 1.500 km. Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi terus-menerus sejak dini hari hingga Sabtu sore. Erupsi menghasilkan asap berwarna putih kelabu dan abu dengan tinggi kolom abu mencapai 1,5 km dari puncak kawah. Saudara, truk kontainer bermuatan surat suara mengalami kecelakaan dan masuk ke jurang di jalur utama Semarang, Yogyakarta, Kabupaten Semarang. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Lini masa Aceh sejak Kerajaan Samudra Pasai hingga Kesultanan Aceh Darussalam diwarnai tak kurang dari 5 sultanah, perempuan pemimpin negara yang membawa kesejahteraan, kemajuan, dan kejayaan di Serambi Makkah. Kenali mereka lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara kala Sultanah memerintah bumi Serambi Makkah. Minggu 7 Januari pukul 10 pagi di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Truk kontainer bermuatan surat suara mengalami kecelakaan dan masuk ke jurang di jalur utama Semarang, Yogyakarta, Kabupaten Semarang. Truk pengangkut surat suara milik KPU Kabupaten Magelang mengalami kecelakaan di wilayah Jambu, Kabupaten Semarang, Sabtu sore. Truk diduga tidak kuat melintasi tanjakan dan terjun ke jurang sedalam 7 meter. Ada 800 box surat suara yang diangkut, sedianya diperuntukkan surat suara DPRD Kabupaten Magelang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian, tapi sopir truk mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit.
Saudara, kami sudah hadirkan seluruh informasi untuk Anda hanya di Kompas Petang. Kami pamit dulu, saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa, tetap bersama kami untuk program berikutnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Petualangan Brilian The Series yang dipersembahkan oleh Nonton aja Petualangan Brilian. Sekarang kita udah siap dengan life jacket, helm, dan juga perahu karet. Kita mau ngapain nih? Kita mau rafting. Rafting di Sungai Pak Arifin. Ya, selamat datang Mas Dion. Pak Arifin udah nungguin Inka. Siap. Waduh. Siap. Apa kabar Pak? Di Ketaparami. Ya. Iya Pak. Mbak Inka. Nama saya Inka. Alhamdulillah bisa datang ke Ketaparami ya. Iya, ini tapi sayang banget ya, ini musim hujan udah mulai masuk. Betul. Jadi tadi disambut dengan hujan gini, tapi Iya. suasananya jadi berbeda ya. Gitu ya. Kabut-kabut, sejuk. Betul. Ya, alhamdulillah. Pak, Iya. kita ngobrolnya enaknya di mana ya Siap. Pak? Kan kondisinya Digubuk lagi aja. hujan kayak gini Iya, Pak. digubuk aja ya. Digubuk aja. Dan kita ngobrol Boleh enak Pak. dulu ya. Mari Pak kita ke sana Pak. Mari, monggo. Oh, hujan ini. Basah, guys. Ayo Mas Dion, Mbak Inka. Mari. Aduh. Akhirnya. Ini salah satu pondok ini Mas Dian. Nah, Oh. Inka, ini kita nyantai di sini aja ya. Wah, Sambil asik nih, ngobrol-ngobrol ya. pemandangannya juga asik juga. Pak Arifin, wah ini musim hujan udah datang, tapi berarti ini kan pertanda baik nih Pak. Alhamdulillah. Rezeki ya kan, Alhamdulillah. cuacanya juga Berkah enak, ini, Mas Dion, sejuk berkah. begini gitu Pak ya. Alhamdulillah, Wah, iya. tapi ini akhirnya bisa melihat sendiri nih Desa Ketapan Rame. Iya. Kenapa bisa menjadi desa wisata terbaik 2023 nih Pak ya. Betul. Nih selamat dulu nih Pak ya. Siap. Wah, sebagai Terima kasih, kepala Mbak. desa Selamat ya Pak ya. Mbak Inka. bisa menyingkirkan ribuan desa wisata lainnya Ya, tuh betul. di anugerah Syukur, Desa ya. Wisata Indonesia 2023 ya Pak ya. Betul. Nah, itu apa tuh alasannya kok bisa sampai akhirnya memenangkan anugerah desa wisata itu? Ya, Mas Dion, terima kasih Mbak Inka. Alhamdulillah Mas Dion, kami juga dianugerahi oleh Allah. Ini Ya. alam yang melimpah, kami rawat, kami jaga. Kami punya air terjun Delundung, kami punya sumber gempong yang saat ini Mas Dion dan Mbak Inka di sini. Ya. Dan tentunya juga kami didukung dengan masyarakat yang penuh dengan semangat gotong royong, sehingga itu merupakan suatu keberhasilan kami Ya. di ADWI tahun 2003 kemarin. Juga mungkin perlu kami sampaikan, kemarin alhamdulillah kami juga dapat juara ini Mas Dion, Ya. dari Kementerian Desa, juara 1 Lomba Desa Wisata Nusantara. Lomba Desa Wisata Nusantara. Oh, beda lagi tuh ya? Beda lagi. Oh, Juara itu satu. udah dapat 2 ya? 2. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Luar biasa. Tapi Alhamdulillah. desa wisata terbaiknya sebelumnya udah pernah atau ini pertama kalinya?
Masih pertama kali di tahun 2023 ini. Selamat nih Bapak Arifin nih sebagai Kepala Desa Ketapang Rame nih ya. Wah. Waduh, ini juga nih, terima kasih Mbak. Iya Mas Dion. Kopi dan juga minuman. Ini ada kopi Mas Dion, ini juga hasil produk kami. Jamu-jamuan ya? Sinom. Mbak Srentel. Oh, gula asli. Itu salah satu produk UMKM kami di desa. Oh, ini produk UMKM sini. Oh, saya izin minum Pak ya. Monggo, Mbak Inga. Ya. Ini hasil warga Ketapang Rame nih Pak ya? Wah, luar biasa nih. Sinom Mbak Srentel. Mbak Srentel. Oh, gula asli lagi. Gula asli, betul. Enak banget. Sinom Mbak Srentel. Nggih, enggak apa-apa, ini lagi musim-hujan, minum dingin ya. Dingin-dingin enak juga ya. Enak. Ini apa? Ini dari daun asam sama kunyit sama gula asli. Wah, ini berarti memang warga di sini pun juga dilibatkan gitu ya? Betul, hampir semua warga kami Mas. Kalau persentase dari jumlah penduduk kami, hampir semuanya kami libatkan. Ya, itu awal mulanya memang Pak Arifin memang mengajak untuk mengumpulkan ide-ide kreativitas atau gimana itu Pak? Ya memang kita lihat di Ketapang Rame Mas Dion ada banyak potensi ya. Jadi kami sempat menyampaikan, alhamdulillah kami dianugerahi oleh Tuhan ini alam yang melimpah. Bagaimana potensi ini kami kembangkan untuk bisa membawa masyarakat ke depan untuk bisa lebih makmur. Sehingga melalui forum musyawarah desa, melalui kesepakatan bersama, kita bersama-sama ayo bagaimana desa ini bisa memanfaatkan potensi yang kita punya. Seperti itu. Sangat brilian banget Pak Kades. Alhamdulillah. Dan fondasinya udah sangat baik, alamnya benar-benar terjaga. Betul. Terus rasa memiliki masyarakatnya juga sangat tinggi. Iya. Dan dengan keuntungan yang didapatkan desa wisata ini, Bapak nggak langsung memberikan uang cuma-cuma gitu Pak ya, tapi lebih ke berlanjutannya gitu ya untuk masalah fasilitas, perbaikan dan juga mungkin perawatan dari desa wisata ini ya, biar agar lebih panjang. Ya, biar ada keberlanjutan. Betul. Memang di samping kami juga memberikan semacam kontribusi berupa nilai tunai setiap bulan berupa dividen. Sebagainya juga kami manfaatkan dan kami kembangkan untuk beberapa penambahan tempat wisata. Sehingga aset ini nanti berkelanjutan, sehingga tidak pada bulan ini atau bulan depan, nanti mungkin untuk jangka panjang, anak turun mereka juga bisa mendapatkan dari apa yang kami kelola. Betul. Jadi mikirnya nggak cuma jangka pendek aja gitu ya. Kalau misalnya dibagi langsung habis. Ya kan? Tapi kalau dipikirkan untuk jangka panjangnya, sampai generasi-generasi selanjutnya masih bisa merasakan manfaatnya gitu Pak ya. Ya menjaganya juga gitu. Wah, luar biasa nih. Luar biasa sih. Ini juga saya penasaran nih. Ini kopi hasil kebun kopi sini? Ya betul. Kami punya lahan kopi sangat luas Mas Dion. Ntar kami ajak ke sana, lihat langsung kebunnya. Apa nama kebunnya? Bon Tugu. Oh, kebun Tugu. Wah. Ada beberapa juga tempat untuk yang ditanami warga masyarakat kami. Ada 69 hektar kebun kopi kami. Panen hadiah Simpedes itu menyenangkan karena ada banyak hadiah untuk banyak pemenang. Ayo ikutan panen hadiah Simpedes karena menang belasan ribu hadiah itu menyenangkan. Tingkatkan saldo terus, panen hadiah terus, seneng terus. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Menang panen hadiah Simpedes itu menyenangkan
Karena ada banyak hadiah untuk banyak pemenang. Ayo ikutan panen hadiah Simpedes. Karena menang belasan ribu hadiah itu menyenangkan. Tingkatkan saldo terus, panen hadiah terus, seneng terus. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up Brizi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Menang panen hadiah Simpedes itu menyenangkan. Karena ada banyak hadiah untuk banyak pemenang. Ayo ikutan panen hadiah Simpedes. Karena menang belasan ribu hadiah itu menyenangkan. Tingkatkan saldo terus, panen hadiah terus, seneng terus. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Musimnya mungkin musim hujannya belum stabil gitu Pak ya? Ya. Jadi tadi hujan, sekarang cerah gitu Pak ya? Ini Mas Dion, saya kenalkan ini Pak Din. Halo, saya dengan Dion. Saya dengan Saifuddin. Ini pengelola wisata. Pak Saifuddin. Siap, ya. Oh, pengelola untuk Taman Ganjaran ini. Ya, sama desa wisata. Oke, baik teman-teman, ini bisa langsung kembali ke tempat masing-masing. Ya, selamat bertugas. Pak Saifuddin, saya Siap. mau nanya nih, sebagai desa wisata, apa aja yang ditawarkan Desa Ketapang Rame? Kalau di desa wisata Ketapang Rame, yang pertama kita punya wisata alam. Ada air terjun, kemudian ada wisata Saus Sumber Gempong. Itu kemudian kita juga punya wisata kreasi kayak Taman Ganjaran ini, kemudian Taman Kelinci. Kita juga ada wisata edukasi kopi, bajak, tanam. Kita juga ada edukasi terkait Jeluk Nagami. Apa? Jeluk Nagami. Jeluk Nagami, ya. Kemudian kita juga punya kios oleh-oleh untuk menampung produk-produk UMKM warga itu. Dan tentunya kalau ada wisatawan yang mau menginap, kita ada homestay, ada guest house, kemudian kita ada villa dan 7 hotel di sini. Lengkap sekali tuh Pak ya? Lengkap. Makanya jenengan kalau berlibur di Desa Ketapang Rame lengkap sudah. Itu memang berbarengan semuanya, ada langsung dibikin taman-taman dan juga homestay, hotel ya gitu, atau bertahap gitu? Enggak sih Mas, bertahap. Memang kita berproses ya dari awal, ada beberapa potensi yang memang harus kita kembangkan, ya kita kembangkan. Kondisional aja, kita butuh apa, kita coba konsep. Sehingga ya alhamdulillah sampai hari ini pun ada beberapa kelengkapan yang bisa kami jual. Iya. Berarti dari lengkapnya fasilitas yang ada di Desa Ketapang Rame ini banyak sekali dong keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh warga masyarakat sini gitu Pak ya? Alhamdulillah Mas Dion, keuntungan kami memang banyak ya. Selain dari dividen yang kami bagi kepada mereka, tentunya juga kami bisa memberikan semacam kontribusi ke desa yang kami gunakan untuk pembangunan infrastruktur juga. Contoh fasum,
Contoh juga air bersih juga, beberapa rumah warga yang tidak layak huni kami bangun. Yang paling memberikan dampak ini perbaikan jaringan air minum desa. Tapi ini ngomong-ngomong, untuk Taman Ganjaran ini bukanya jam berapa Pak? Kok masih kosong kayak gini Pak? Ya, jam 1 siang Mas Dion. Kebetulan saat ini lagi prepare, persiapan. Mas Udin tadi sudah memberikan briefing untuk pegawai, untuk persiapan buka untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini nanti tidak hujan sehingga ramai. Amin. Tadi pagi sempat hujan, gerimis. Sekarang udah dikasih cuaca cerah kayak gini, asik nih. Nanti saya boleh nih ya nyobain salah satu wahananya gitu Pak. Kita punya 15 wahana. Bisa dicoba satu persatu. Ini mumpung ada banyak yang siap, belum operasi, bisa dicoba satu persatu. Nah Pak, kalau weekend kan di sini pasti rame banget ya, dan weekday juga sih lumayan. Itu sampahnya, masalah sampahnya itu gimana Pak? Alhamdulillah Mbak Inka, sampah kami tertangani juga baik karena kami tidak hanya punya unit wisata di Bumdes ya, tidak hanya punya unit air bersih, tapi kami juga salah satunya punya unit mengolah sampah dan limbah masyarakat. Di masyarakat atau di wisata ini setiap minggu kami ambil 2 kali sampah-sampah yang menumpuk itu kami bawa ke TPS, di sana kami olah, ada organik dan non organik. Yang organik kami gunakan untuk pakan magot, untuk media magot, untuk pakan ikan ya, selebihnya juga untuk kompos tanaman. Yang anorganik kita jual. Itu yang laku tinggi kita jual. Yang nggak laku nanti kita masukkan mesin pirolisis. Apa itu Pak? Pirolisis itu merubah sampah menjadi sampah plastik ya, menjadi BBM. BBM. Ada masing-masing. Ada di sini. Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
salah kita namanya Mas Dion. Nah, ini ada buah ya. Sebetulnya panennya kemarin. Ini lagi musim kembang. Sebentar Musim lagi, kembang? Ya. Sebentar lagi. Bulan 5 lah. Bulan 5 nanti kita panen. Oh, jadi kopi adalah salah satu unggulan desa Ketapang Iya. Rame ya Pak ya? Kita punya 69 hektar kebun kopi. Makanya Banyak. batik kita ini kopi nih, batik kopi nih Pak. Ya, Pak Udin itu, Iya, batik itu kopi. adalah salah satu ikon kami, batik kopi. Batik kopi. Ada batik Iya. kopi ya. Nah, itu. Oh, jadi memang jenis kopi yang ada di Ketapang Rame ini Arabica gitu Pak ya? Jadi kita memang berada di lokasi ketinggian ya. Ya. Jadi memang sangat cocok untuk kopi. Selain kopi, masyarakat juga kita sediakan kios-kios untuk berusaha. Jadi selain bertani, mereka juga bisa menjual produknya di kios-kios, termasuk jeruk atau beras. Kita sediakan galeri oleh-oleh di wisata kita. Oh, jadi itu dampak lain yang didapatkan warga masyarakat sini ya, Iya. selain tadi masalah dividen dan lain-lain, sampai akhirnya dibikinin kios. Kios. Nah, yang mau usaha bisa nanti. Di samping tadi dijelaskan Mas Udin ya, bahwa kita juga membantu masyarakat dalam penyediaan lahan untuk kios dan sebagainya. Kami juga alhamdulillah ada akses ke BRI untuk mendapatkan pinjaman modal. Cukup dari desa, keterangan dari Pak Kades, bisa mengakses KUR di BRI. Alhamdulillah itu bisa membantu permodalan bagi masyarakat. Selain itu juga kami dibantu BRI melalui CSR ya. Masyarakat pun juga bagi sebagian kelompok itu dibantu mesin untuk pengolahan kopi. Mesin roasting, roasting kopi. Roasting kopi. Maksud kami tidak hanya menjadi petani, tapi saat ini sudah mulai naik menjadi pengusaha. Pengusaha coffee shop gitu Pak ya? Juga tidak lupa Mas Dion, selain daripada itu kami di pemerintahan ya, jam pemerintahan dilakukan juga pendampingan dan pengawasan penggunaan dana CSR ataupun dana bantuan yang lain dari BRI, sehingga apa yang kami laksanakan sesuai dengan role yang sudah ditetapkan dari BRI ataupun dari pemerintah. Brilian. Wah, ini kayaknya asik lagi, kita lanjutin ngobrol sambil ngopi nih Pak ya? Siap. Ayo ngopi lagi kita. Untuk Desa Ketapang Rame makin pede. Menang panen hadiah Simpedes itu menyenangkan. Karena ada banyak hadiah untuk banyak pemenang. Ayo ikutan panen hadiah Simpedes. Karena menang belasan ribu hadiah itu menyenangkan. Tingkatkan saldo terus, panen hadiah terus, senang terus. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Menang panen hadiah Simpedes itu menyenangkan.
menyenangkan. Karena ada banyak hadiah untuk banyak pemenang. Ayo ikutan panen hadiah si pedes. Semuanya bisa lewat Brimo. Transfer juga langsung bisa. Waduh, mantap nih. Tapi Pak Menteri, saya penasaran nih, fungsi ngumpul-ngumpul kayak gini tuh ngapain aja sih? Gini, kalau kita Mantri BRI ngumpul di sini itu kan untuk mempermudah interaksi dari warga nasabah untuk transaksi finansial. Jadi kita bisa memberikan edukasi tentang produk digital. Terus kalau ada kesulitan dari warga, kita bisa membantu secara maksimal soal pengelolaan keuangan. Oh, jadi Pak Menteri tuh is a little bit kayak a financial advisor gitu ya? Betul. Jadi pendampingan juga ke warga gitu Pak ya? Betul. Sampai akhirnya bisa dan juga udah terbiasa dengan Brimo ya? Ya Bu ya? Iya. Oke, mantap. Pak, kami lanjut lagi mau jalan. Lanjutkan untuk pendampingannya ya Pak ya? Pak Arifin, kita lanjut lagi. Mari, mari Bu. Ya, di bowling. Monggo. Ini tempat oleh kami. Wah, pusat oleh-oleh Desa Ketapang Rame. Wah, lengkap banget ya. Dari wisata wahana, terus rumah makan, homestay, sampai akhirnya pusat oleh-oleh. Jadi lengkap sekali nih Pak ya. Iya. Jadi semua ini karya dari warga Ketapang Rame? Ya, semuanya alhamdulillah dari karya warga Desa kami. Jadi ini bentuk dari kolaborasi dengan warga masyarakat juga nih Pak ya? Wah, Nggak heran jadi desa brilian. Pantes sih jadi contoh buat desa-desa lain. Nah, kayaknya biar tidak terlalu makan tempat juga ini, terus juga ini kan kerajinan dari anak-anak SMK. Saya bisa gunakan di tempat saya Jakarta, mungkin tempat-tempat taruh apa gitu kan ya. Saya mau bayar ini pakai kris saja. Pakai kris, oke, siap, aman. Saya scan dari Brimo. Oke, saya scan pakai kris BRI. 50.000 ya Pak ya? Oke, udah masuk. Dah, berhasil. Terima kasih. Oke, Pak, sebelum saya pamit, saya mau bikin kenang-kenangan nih sama Pak Arifin, sama Inka juga. Kita foto bareng dulu. Nah ya, gitu. Lingkungannya juga dan semakin berkembang. Sehat terus Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Kami pamit dulu. Baik, Pak Desa Mas Yon, baik, terima kasih. Mari Pak. Semangat terus Pak Kades. Thank you. Petualang Brilian mengajarkan saya untuk terus berinovasi, berani menjadi berbeda dan tidak biasa. Karena apapun usaha kita, PD itu penting. Petualang Brilian season berikutnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Petualangan Brilian The Series yang dipersembahkan oleh Nonton aja Petualangan Brilian. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo.
Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Akibat peristiwa ini, 5 rumah dan 60 pintu petak kontrakan ludes terbakar. Sejumlah barang milik warga pun banyak yang tak terselamatkan. Dugaan sementara, penyebab kebakaran dari korsleting listrik di lantai 2 sebuah kontrakan. Kebakaran bisa dipadamkan dengan mengerahkan 100 personel petugas damkar. Dalam peristiwa ini, seorang petugas damkar mengalami insiden terjatuh dan harus dilarikan tim medis. Hujan deras membuat sebuah pohon setinggi 5 meter tumbang dan menimpa mobil yang sedang terparkir di Kebayoran Baru. Kamera pemantau yang terpasang di jalan raya merekam saat pohon besar yang berada di Jalan Limau, Kebayoran Baru tumbang. Akibat peristiwa itu, kendaraan roda 4 mengalami rusak pada bagian belakang. Petugas Badan Penanggulangan Jakarta Selatan langsung melakukan pemotongan terhadap batang pohon ceri tersebut. Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi terus-menerus sejak dini hari hingga Sabtu sore ini. Erupsi menghasilkan asap berwarna putih kelabu dan abu dengan tinggi kolom abu mencapai 1,5 km dari puncak kawah. Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Hasil pemeriksaan internal terduga pelaku penganiayaan relawan Ganjar Mahfud dikerucutkan menjadi 6 orang oknum TNI. Meski telah menginjak usia senja, namun para selebritas ini masih tetap berkarya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Namun, bingkisan itu dikembalikan oleh keluarga korban. Mereka mengaku ingin fokus mengusut tuntas kasus ini, bukan hanya menerima buah tangan. Dia ngasih ke rumah sakit, dikarenakan dari pihak keluarga tidak mau menerima gitu aja. Bahwa bingkisan ini dari TNI suruh mengembalikan. Memang keluarga tidak mau menerima bingkisan dan apapun dari TNI. Kemudian tuntutan keluarga. Yang penting kan sekarang ada hukum. Yang penting tegak hukum dan diproses sampai secara hukum sampai tuntas gitu aja dari keluarga. Tidak ada kata maaf dan tidak ada kata damai dari keluarga. Saat menjenguk kondisi korban, istri Ganjar, Siti Atikoh, tak kuasa menahan tangis. Sementara di dalam ruangan, Ganjar mengonfirmasi kronologi kejadian versi korban. Ganjar mengingatkan semua pihak agar tidak main hakim sendiri dan akan mengawal kasus ini hingga vonis dijatuhkan. Kemarin seluruh oknum yang melakukan itu sudah diproses. Saya komunikasi dengan Pak Pangdam responnya juga bagus, saya senang sekali. Dan kita juga meredam di kita, mudah-mudahan yang balas-membalas begitu. Dan pasiennya kita urus, kami akan ikuti terus perkembangan sampai vonis yang akan diberikan kepada oknum itu. TPN Ganjar Mahfud mendorong agar pengusutan kasus penganiayaan dilakukan secara transparan dan teliti. Pelaku juga dapat dijerat dengan pasal penganiayaan dan tindak kekerasan secara bersama-sama yang bisa dikenai sanksi 5 hingga 9 tahun penjara.
Yang parahnya pihak suami berani melakukan KDRT itu di depan ketiga anak saya, bahkan menggunakan sajam atau senjata tajam. Seperti yang tampak dari rekaman ini, pelaku tak ragu terus-menerus menyerang istrinya meski ketiga anaknya melihat kejadian ini. Penganiayaan keji oleh oknum BNN ini dinyatakan korban bukan kali ini saja. Korban juga sudah pernah melaporkan suaminya ke polisi pada tahun 2021 dalam kasus yang sama, namun sempat rujuk kembali. Sesuai video yang beredar, KDRT itu dilakukan tiap tahun, di tahun 2022, di tahun 2023. Yang parahnya pihak suami berani melakukan KDRT itu di depan ketiga anak saya, bahkan menggunakan sajam atau senjata tajam. Dia mendorong saya ke meja makan, kemudian dia mengambil pisau, dia coba membunuh saya. Gelar perkara telah dilakukan, saksi telah diperiksa. Polisi juga telah menetapkan status tersangka pada pelaku. Korban meminta kepada penyidik untuk melanjutkan kembali perkaranya dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Alat buktinya yang sudah kami sita yaitu berupa buku nikah antara korban dan tersangka, satu buah flash disk video kekerasan terhadap korban yang diduga dilakukan oleh tersangka. Badan Narkotika Nasional memastikan tidak akan intervensi terhadap proses hukum kasus ini. Meski tengah dalam proses pemeriksaan polisi, internal BNN juga sedang memeriksa pelaku. BNN sangat menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ini adalah Resort Bekasi Kota. Saat ini masih diperiksa oleh Inspektorat Pas BNN RI. Yang juga perlu diperhatikan adalah keadaan psikologi ketiga anak korban dan pelaku sehingga tidak mengalami trauma berkepanjangan. Warga Jalan Serayu, Kecamatan Belimbing, Malang dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu tetangganya. Korban berusia 55 tahun, menjadi korban pembunuhan oleh suaminya. Pembunuhan ini pertama kali terungkap saat salah satu tetangga dimintai tolong oleh pelaku untuk memindahkan barang. Saat berada di dalam rumah, pelaku menunjukkan jasad istrinya. Saya kesini, setelah kesini dia ngomong istri saya sudah pulang. Ya saya ngomong alhamdulillah kalau sudah pulang gitu ya mas. Setelah itu saya ditunjukin itu loh istri saya. Begitu ditunjukin istri saya langsung lemes. Dari hasil pemeriksaan terungkap aksi keji pelaku dipicu emosi lantaran korban telah lama meninggalkannya. Aksi pelaku dilakukan setelah mengetahui korban berada di Kota Malang saat menghadiri sebuah acara. Pelaku memaksa korban pulang, dan saat tiba di rumah, pelaku melakukan aksi kejinya. Setelah dilakukan tes kejiwaan, pelaku dinyatakan normal dan secara sadar membunuh dan memutilasi istrinya. Pelaku disangkakan pasal dugaan pembunuhan berencana, terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Reza dan Steffi berkelana di Jakarta, menikmati asiknya berwisata keliling kota tua dengan sepeda ontel, mengikuti workshop merangkai bunga di Hara Florist, main bekal, konsep baru menikmati menu makanan di Lazy Susan, jalan-jalan di pedestrian yang terintegrasi dengan 3 moda transportasi ibu kota, membeli sepatu merek lokal bergaya klasik yang fantastik di Napa Milano. Jalan-jalan, Minggu 7 Januari, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Dua petugas Satpol PP yang sedang melakukan penjagaan di pos PAM Tahun Baru
Pencuri sepeda motor yang sudah diikat ini masih memberontak dan mencoba melawan saat ditangkap. Pelaku diamankan karena tertangkap basah berusaha membuka kunci sepeda motor milik karyawan restoran di Sukabumi. Namun saat ditegur, pelaku malah nekat menyerang balik petugas parkir dan para karyawan. Inilah detik-detik saat warga desa Pemaron, Kabupaten Brebes menghadang gerombolan geng motor yang kerap meresahkan. Dengan bambu dan alat seadanya, warga mengadang laju kendaraan hingga beberapa sepeda motor terjatuh. Warga akhirnya memberanikan diri melakukan hal ini usai salah seorang polisi jadi korban geng motor. Cowok malah marah-marah, udah tahu gerbong cewek ini. Akibat berdesakan dan tidak ingin mengantri, sejumlah laki-laki memaksa masuk ke KRL gerbong khusus wanita di Stasiun Sudirman, Jakarta. Sejumlah penumpang wanita yang meneriaki penumpang laki-laki itu malah diamuk balik. Nah itu banyakan cowok yang masuk. Iya. Peristiwa ini terjadi saat malam pergantian tahun baru lalu. Kamu ngerti gak? Ketua RW 6 Karet Tengsin ini terpancing emosi saat menegur 10 orang pemuda yang meminta pungutan liar dari jasa bersih-bersih lingkungan. Udah tahu apa anaknya izin enggak? Enggak, udah tahu pada sama bersih. Iya izin enggak? Bilang sini izin enggak? Mana izinnya sini? Ketua RW marah karena mereka mencoba menggedor pintu dan meminta uang secara paksa kepada warga tanpa memiliki izin dalam kegiatannya. Dari 10 pemuda yang diamankan, hanya 4 pemuda yang memiliki tanda pengenal. Kalau dari sana sini nggak paling kelihatan masalahnya. Meskipun ada bendera, tetap salah mereka juga. Seorang pemotor yang membawa bahan Sejarah kelam gugurnya ratusan petugas KPPS Pemilu 2019 silam menyisakan duka mendalam. Apa langkah pemerintah menjamin tragedi tak terulang di Pemilu 2024 nanti? Bapak itu memang punya penyakit jantung. Sakitnya itu udah lama nggak kambuh sampai akhirnya untuk yang Pemilu 2019 itu. Temukan jawabannya dalam 60 menit special report. Resmi tetap Nini Susetio, gitu kan? Sri Rohani Susetio Karim atau yang dikenal dengan Nini El Karim adalah aktor kondang yang telah lebih dari 30 tahun berkiprah dalam dunia sinematik Indonesia. Tantang satu, tim kerjanya orang muda semua. Makin bersinar di usia senja, Nini El Karim bahkan melakoni 11 film di tanah air dalam kurun waktu 3 tahun sejak 2020 hingga 2023. Lebih muda dibanding dengan Dek Luke. Umur, pendidikan. Lahir pada Januari 1949, Ninik El Karim mengawali debut pertama filmnya pada tahun 1986 berjudul Ibunda besutan sutradara Teguh Karya. Belela, suaminya kagak mau tuh dibawain Hajar Jahanam dari Arab. Hingga saat ini lebih dari 40 film di tanah air telah ia lakoni dengan segudang penghargaan. Ini apaan sih? Memasuki usianya yang tergolong sepuh bukan halangan bagi Widyawati dalam berkreasi di dunia seni tanah air. Dengan bahan-bahan alami asli Indonesia, Lara itu pengen mencoba untuk mengurangi. Pada tahun 2023, dirinya terjun dalam produksi film Outfit of the Designer yang rencananya akan tayang pada akhir Januari ini.
we walk to brightens up the neighborhood. Lahir pada 12 Juli 1950, Widiawati memulai debut karir pertamanya di dunia tarik suara, bergabung dengan grup vokal Trio Fiska. Selain bernyanyi, Widiawati juga terjun dalam dunia seni peran. Tetesan air mata membasahi pipiku. Saat ini di usia ke-72 tahun, Elvi Sukaesih masih berkreasi di belantika musik Indonesia. Pertengahan tahun 2023 lalu, single terbaru Elvi Sukaesih yang berjudul Hanya Karena Dia telah sukses diproduksi. Penyanyi dangdut kelahiran Juni 1951 ini telah berkarir sejak ia duduk di sekolah dasar. Begitu kejamnya dirinya. Selain bernyanyi, berbagai film di tanah air pernah ia lakoni berbarengan dengan karir musiknya yang cemerlang. Lebih dari 15 film layar lebar tercatat pernah dilakoninya. Itu nggak bisa diajari gitu. Kalau mau pelajari itu ya kehidupan itu sendiri karena siapa. Walau telah memasuki usia 69 tahun di 25 Desember 2023, Christine Hakim terbukti semakin diperhitungkan di dunia film bertaraf internasional. Jadi kapan ini terjadinya, Pak? Kurang lebih 30 jam yang lalu, Bu. Peran di film The Last of Us yang diproduksi Hollywood tahun 2023 membuktikan dirinya adalah aktor papan atas yang memiliki kematangan dalam berakting baik di Indonesia maupun mancanegara. You sure? Not even once? Okay, well there was this one time, but I find when I tell people in Bali that I'm divorced, it upsets them. Me too. Christine Hakim yang lahir di Kuala Tungkal, Jambi 25 Desember 1956 mengawali karir filmnya pada tahun 1973 berjudul Cinta Pertama Besutan Teguh Karya. Di awal karirnya ini, Christine Hakim mendapatkan penghargaan sebagai pemeran utama wanita terbaik di Festival Film Indonesia pada tahun 1974. Actress Christine Hakim. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, sebuah truk kontainer bermuatan surat suara milik KPU Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terjun ke jurang sedalam 7 meter di Kabupaten Semarang. Kecelakaan terjadi di jalur utama Magelang, Jogja, tepatnya di Kalimalang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Diduga truk bermuatan 800 box surat suara DPRD Kabupaten Magelang tidak kuat ketika melintas di jalan menanjak hingga akhirnya terperosok dan terjun ke jurang sedalam 7 meter. Petugas Satlantas Polres Semarang langsung didatangkan ke lokasi untuk memindahkan badan truk dan surat suara. Tidak ada korban jiwa, namun sopir truk yang terluka langsung dibawa ke Rumah Sakit Ambarawa. Demikian Kompas Update, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Kompas TV, Rumah Pemilu.
Selamat malam, Saudara. Presiden Joko Widodo bertemu dan makan malam bersama dengan Prabowo Subianto. Apakah ini pertemuan biasa antara Presiden dengan salah seorang menterinya? Atau justru untuk menunjukkan sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto di pemilu Presiden 2024? Sapa Indonesia malam hari ini juga akan hadir dengan sorotan program susu gratis dari pasangan Prabowo Gibran membuka kemungkinan impor ternak sapi. Bagaimana urgensinya untuk memerangi gizi buruk? Apa konsekuensi jika mengimpor susu atau mengimpor sapi? Inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya, Cindy Sistiarani. Saudara, program susu gratis Prabowo Gibran dikritik Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Menurut Muhaimin, Prabowo Gibran tidak melihat kemampuan produksi susu dalam negeri sehingga harus impor susu untuk mencukupi kebutuhan nasional. Di sela belusukan ke Pasar Legi Jombang, Jawa Timur Sabtu petang, Muhaimin berdialog dan menanyakan kondisi pasar pada para pedagang. Muhaimin mengkritik program susu gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo Gibran. Karena program susu gratis yang dicanangkan tidak melihat kemampuan produksi susu dalam negeri. Sehingga untuk menjalankan program itu harus impor susu dari luar negeri. Muhaimin meminta pemilih lebih kritis dan cerdas dalam menentukan pilihannya. Namanya masing-masing punya ide gagasan, ya kita lihat aja. Yang jelas kebutuhan susu kita itu 1 bulan atau malah 1 hari, saya lupa, 4 juta liter. Tapi kita cuma punya stok 900.000 sampai 1 juta. Berarti kan sisanya dari mana kalau nggak impor? Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi Partai Golkar di Stadion Pakansari Bogor Sabtu siang. Prabowo ikut memasak nasi goreng di acara itu. Prabowo bersama Erlangga Hartarto berkeliling menyapa masyarakat dan lanjut memasak nasi goreng. Prabowo hadir di acara konsolidasi Partai Golkar hari ini dan menyosialisasikan program makan siang gratis Prabowo Gibran kepada masyarakat. Masyarakat yang hadir juga ikut lomba memasak dengan menu makanan yang mengandung protein tapi dengan harga terjangkau. Program makan siang gratis menurut Prabowo ditujukan untuk mencegah stunting dan menggerakkan UMKM. Untuk masak 15.000. Nasi goreng saya enak. Jadi terima kasih saudara. Tapi kasihan kalau ada warga tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan. Itulah kenapa kami mencoba ulak-ulik. Kenapa ini masalahnya bisa terjadi? Karena datanya tidak valid. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengaku bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Sabtu pagi. Erlangga tidak menampik dalam pertemuannya dengan Jokowi membahas soal Pilpres 2024. Erlangga mengatakan dan makan malam bersama. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyebut arah dukungan Jokowi sudah jelas. Arah dukungan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 dinilai tak lagi netral. Jokowi disebut sudah menentukan pilihannya di kontestasi Pilpres tahun ini. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut sikap Presiden Jokowi sudah jelas menunjukkan keberpihakan. Ganjar tak mempersoalkannya, namun menurut Ganjar lebih baik Presiden Jokowi menyatakannya dengan tegas. Kalau buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau saya buat saya biasa saja. Karena secara etika gitu, etika politik. Iya, memang kita punya problem etika gitu kan. Karena ada yang tidak setuju dengan etika. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Joko Widodo perlu diingatkan soal netralitas. Jangan sampai prestasi Jokowi menjadi tercoreng karena bersikap tak netral di pemilu 2024.
Bahwa netralitas Presiden Jokowi dipertanyakan, Gus. Mungkin dari Amin sendiri, Gus. Ya kalau kita sih, kita harus jaga nama beliau, kita harus ingatkan terus-menerus supaya jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan. Gitu. Adakah indikasi ketidaknetralan juga di kabinet, Gus? Ya nanti kita awasi bersama lah, tapi bahwa kita tidak bisa melarang menteri sama presiden ketemu, rakyat yang menilai lah. Isu keberpihakan Jokowi di Pilpres semakin menguat pasca Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo Jumat malam. Keduanya makan malam di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Makan malam bersama Jokowi dan Prabowo yang juga calon presiden ini seolah semakin menguatkan sinyal arah dukungan Jokowi di pemilu presiden 2024. Sebelumnya, Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 memang sudah jelas dan tak perlu dipertanyakan lagi. Dukungan Prabowo bilang kalau Pak Jokowi sekarang udah mendukung Prabowo Gibran, Pak. Bentar itu Pak. Terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Ya, kan sudah jelas. Apa ya tuh Pak? Jelas mendukung ya Pak? Gimana Pak jelasnya Pak? Pak jelasnya itu maksudnya gimana Pak? Jelas kan nggak harus diterjemahkan. Setelah makan malam bersama Prabowo pada Sabtu pagi, Jokowi juga mengajak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sarapan bersama di Kebun Raya Bogor. Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi Budi Aris Setiadi menyebut meski arah dukungan Jokowi sudah jelas, namun pemerintah akan tetap netral. Itu yang sudah jelas tidak perlu diperjelas. Artinya bagaimana Pak? Ya sudah jelas kan, ngapain lagi diperjelas sama saya? Berarti benar Pak ya, ada dukungan langsung? Iya, kata kamu begitu ya gitu. Kan udah jelas, masih diperjelas lagi. Tugas Kominfo membuat sesuatu yang belum jelas menjadi jelas. Kalau yang sudah jelas ngapain kita perjelas lagi? Pak, ya, Pak, begitu. Mereka masih kader PDIP. Berarti nggak dukung Pak Ganjar dong? Siapa? Pak Jokowi. Ya masa yang begituan ditanyain udah jelas-jelas ya. Gimana Pak? Ditanya Bapak lah, Pak Jokowi. Berarti pemerintah tidak netral dong? Enggak lah, tetap aja kan kita tidak menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Ya. Sebagai presiden, sinyal dukungan dari Presiden Jokowi diyakini memiliki efek elektoral pemilu. Namun Presiden juga harus menegaskan alat negara tetap netral di pemilu. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana memaknai pertemuan makan malam Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto? Apakah ini menunjukkan sinyal yang semakin kuat ditunjukkan Presiden kepada Prabowo? Kita akan bahas dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Yohanes Joko. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam Mbak Cindy, selamat malam para pemirsa Kompas TV. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kemarin apa yang dibahas Presiden dengan Prabowo pada saat makan malam bersama? Ya kalau apa yang dibahas ya tentu yang tahu ya hanya Bapak Presiden dan Pak Prabowo begitu ya Mbak. Tapi hendaknya kalau kita lihat apa pertemuan Bapak Presiden dan Pak Prabowo ini harus dilihat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Bapak Presiden itu sesuatu yang wajar begitu. Wajar dalam artian selama ini beliau juga sering kok mengadakan makan bersama dengan menteri-menterinya, mengundang kelompok-kelompok masyarakat lainnya begitu. Nah, memang karena kondisi dan situasinya karena sekarang ini tahun politik begitu menjelang Pilpres mungkin ini yang dimaknai dan ditafsirkan berbagai Tapi apakah dijadwalkan sebelumnya bertemu dengan Prabowo? Ya kalau dari sisi jadwal sih memang Bapak Presiden memang dijadwalkan kan makan malam begitu ya Pak ya. Tapi makan malamnya dengan siapa lah itu yang kemarin ya itu makan dengan Pak Prabowo. Tapi kan kalau kita lihat memang harus dimaknai juga begini Mbak, pertemuan Bapak Presiden, Presiden Jokowi ini kan kepala negara. Tanggung jawab kepala negara itu adalah menjaga stabilitas politik nasional dan salah satunya ya upaya bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang pertama Pak Prabowo, lalu tadi pagi ke Pak Airlangga. Ini kan sebenarnya salah satu upaya beliau untuk menjaga komunikasi-komunikasi dan mungkin berikutnya juga tokoh-tokoh lain juga pasti juga akan ditemui oleh dan diajak berbicara oleh Bapak Presiden. Setelah bertemu Prabowo, kemudian bertemu dengan Airlangga Hartarto yang satu koalisi mendukung Prabowo Subianto dan Gibran. Wajar Mbak, karena bagaimanapun juga hari ini dan hubungannya dengan pertemuan Bapak itu? Presiden
Bapak Presiden Jokowi kan approval ratingnya cukup tinggi lah. Klaim itu kan sebagai salah satu upaya strategi pihak-pihak yang berkompetisi hari ini untuk bisa mengambil suara rakyat melalui klaim-klaim itu begitu. Baik, setelah mengundang Prabowo Subianto makan bersama, kemudian Erlangga Hartarto yang jaraknya nggak sampai 24 jam, akankah Presiden akan mengundang makan capres lain, Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan dan atau ketua umum parpol lain? Ya nanti kita lihat Mbak, kejutan-kejutan dan kita tunggu agenda-agenda yang lainnya begitu. Ini kan memang tipikal dan ciri khasnya Bapak Presiden kan, politik penuh kejutan begitu dan memang politik ini menjadi sesuatu yang bisa enak dinikmati dalam situasi kompetisi hari ini. Tidakkah makan malam bersama Prabowo Subianto kemudian bertemu dengan Erlangga Hartarto seakan-akan menguatkan klaim dukungan Presiden Jokowi kepada Prabowo Gibran? Bagaimana menjawab ini? Karena ini menjadi perhatian publik. Ya itu kan asumsinya Mbak Cindy begitu. Ya bisa saja ditafsirkan seperti itu. Atau publik juga menangkap seperti itu. Tetapi kan sekali lagi Mbak, yang kami rasakan di kantor staf Presiden, beliau sebagai Presiden Republik Indonesia sampai hari ini, pemerintahan ini yang kita tahu betul-betul menjaga independensi dan netralitas. Itu yang selalu kami pakai dan kami pegang. Begitu. Kita akan tunggu nanti apakah Presiden akan mengundang makan malam, capres lain atau ketua umum partai politik yang lain. Terima kasih Pak Yones Joko sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari. Terima kasih Mbak Cindy, selamat malam. Selamat malam. Saudara, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan impor sapi untuk memenuhi program susu gratis. Seperti apa program itu kami bahas usai jeda. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Bukan Indonesia juara. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max.
Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Mari persiapkan liburan akhir tahun luar biasa bersama Pertamina yang juga telah siap menghadirkan pengalaman liburan mengesankan bersama semangat energi terdepan yang dihadirkan Pertamina. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Program susu gratis yang digaungkan Cawapres Prabowo Gibran mendapat kritik setelah anggarannya yang dinilai terlampau besar, kini soal impor sapi yang menjadi sorotan. Makan siang dan susu gratis menjadi janji Capres-Cawapres Prabowo Gibran untuk memikat hati pemilih. Program ini diklaim sebagai program unggulan untuk menanggulangi stunting atau gizi buruk di Indonesia. Tak sekadar obral janji, Cawapres Gibran bahkan sempat bagi-bagi susu saat hadir di arena Car Free Day Jakarta awal Desember lalu. Prabowo Gibran akan menganggarkan biaya 450 triliun per tahun demi merealisasikan program makan siang dan susu gratis. Tetapi saat ini kuota susu sapi dalam negeri belum mencukupi sepenuhnya. Prabowo mengatakan akan mengimpor sapi guna memenuhi produksi susu bagi programnya. Jadi sekarang saya katakan, kita punya will enggak? Kita punya kehendak politik atau tidak? Bulan atau satu hari, saya lupa, 4 juta liter. Tapi kita cuma punya stok 900.000, hampir 1 juta. Berarti kan sisanya dari mana kalau nggak impor? Sementara itu, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, juga meragukan program susu gratis akan terpenuhi jika tidak melakukan impor. Karena menurut Mahfud, hingga kini pemerintah masih harus mengimpor susu untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat. Bagus, tetapi selama ini kita yang kecil-kecil aja ngimpor. Garam, bawang, buah, ternyata ngimpor juga gitu. Oleh sebab itu, kalau kita justru tidak mau impor, ya silakan nanti kita buktikan. Kalau kita dengan sendirinya soal program susu tidak impor itu karena kita memang tekadnya tidak impor. Menanggapi kritik soal susu gratis, Cawapres Gibran hanya berkomentar singkat dan akan mengevaluasinya. Ya, terima kasih untuk masukannya. Menggunakan impor, kemudian barang-barangnya nanti impor. Ya, nanti kami evaluasi. Okay. Program susu gratis memang jadi andalan Prabowo Gibran di masa Pilpres 2024. Anggaran besar yang melebihi anggaran pertahanan kerap dikritik karena tidak realistis. Tim Liputan Kompas TV. Program susu gratis Prabowo Gibran dikritik karena tidak realistis. Selain soal anggaran, juga soal pemenuhan stok susu sapi. Kita bahas bersama Amelia Anggraini dari Timnas Anies Mohaimin, lalu ada Putri Komarudin dari TKN Prabowo Gibran, dan Dian Mirza dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, saya senang sekali nih bersama dengan perempuan-perempuan luar biasa malam hari ini. Selamat Cindy, Putri. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Mbak Putri,